Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di sore hari ini menjelang maghrib di waktu Indonesia Barat. Oke, dikarenakan kemarin malam itu ternyata dari pihak Islam maupun Kristen itu ternyata ada permasalahan teknis gitu kan, dalam arti kata memang tidak bisa dilanjutkan antara Ibu Uti Wamena versus Ibu Rifa. Nah, di sore hari ini yang begitu mendung di lokasi saya sendiri, kita akan lanjutkan perdebatan antara perempuan gitu, seorang ibu-ibu yang cantik ini yang ingin membahas terkait permasalahan Mesias dalam perspektif Islam dan Kristen. Oke, sambil menunggu tampil keduanya, nah inilah Iva dari pihak Muslim yang mewakili pihak Muslim, yang keduanya sebelah kanan itu Ibu Uti Watimena, gitu. Oke, silakan kalau mau membereskan dulu itu ke rambutnya Bu Uti. Bagaimana, jelas suara saya? Ibu Ripa, Ya, Bu Uti. jelas, Pak. Oke, jelas. Jelas. Oke. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa ini satu-satunya channel di Indonesia yang ternyata menyiarkan berbagai acara debat Islam Kristen atau Kristen versus Kristen atau kajian Kristologi di Indonesia, di mana channel Geram Mualaf ini telah berafiliasi dengan channelnya Yonatan Nandar, Peta Buyung, Timo Kariman, Edi Prayitno, Aristo Channel, Akademi Kristologi, Kristologi Center, Alwan TV, dan Ezra Feza. Oke, untuk nanti teman-teman yang menonton acara debat ini yang mau dialog, ikutan seperti pembicaranya Ibu Rifa, Bu Uti Wamena, silakan untuk isi form pendaftaran gitu. Seperti itu, jangan lupa isi. Nanti kita akan menggarapnya, kita akan menyandingkan lawannya. Oke, tanpa menguras waktu, kita lanjut pembahasan kali ini, dan inilah poin-poin yang akan dibahas terkait permasalahan makna Mesias dalam perspektif Islam dan Kristen. Dan tentu saja sebagai awal dialog ini kita akan tampilkan rule dialognya itu seperti apa, biar pihak Kristen sendiri maupun Muslim yang tidak menjadi pembicara mengetahui seperti apa sih rule-nya gitu kan. Oke, akan kita tampilkan rule-nya seperti apa. Oke, session pertama 7 menit presentasi. Silakan nanti pihak Islam ataukah Kristen yang mau menampilkan presentasi pertama itu. Kita tidak akan menunjuk. Itu sesuai dengan para pembicara masing-masing. Kesepakatan masing-masing. Yang kedua, 2 menit masing pihak memberikan pertanyaan, 7 menit memberikan jawaban, dan itu terus berulang sampai kesepakatan yang memang telah disepakati kedua pembicara. Session ketiga seperti biasa, ada perjumpaan, ada pertemuan, otomatis ada perpisahan. Dan inilah 7 menit penutup, baik itu dari pihak Kristen atau Muslim, tentu saja itu akan dibicarakan nanti siapa yang mau tampil duluan dalam memberikan penutupan. Ada yang dipertanyakan atau yang ingin ditanyakan Ibu Uti atau sama Ibu Rifa? Tidak ada. Oke, siap. Sekarang nih presentasi siapa yang mau mulai? Apakah dari Ibu Rifa dulu? Saya aja nggak apa-apa, saya duluan. Oke, siap. Ibu Rifa, kalau memang Ibu itu punten, siapa yang ada suara gagok-gagok ya? Maaf untuk di dimut sini dulu. Nggak ada. Saya nggak ada gagok-gagok. Ibu itu tolong untuk dimut dulu kalau giliran, biar konsentrasi para pendengar gitu kan. Dimut ya. Oke, nanti kalau udah beres Bu Rifa baru nggak dimut gitu. Oke, siap Bu Rifa, 7 menit waktu berjalan. Presentasi silakan disampaikan. Bagaikan hujaman pedang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa la kaurihal kafirun wa la kaurihal munafiqun la nabiyya ba'da amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa-apa yang saya ketahui adalah apa-apa yang diajarkan oleh Allah kepada saya. Jadi insya Allah saya akan berusaha di sini memaparkan segala sesuatu yang diajarkan Allah, bukan apa-apa yang saya ada-adakan. Insya Allah, bismillah.
Baik kepada seluruh audien dan terkhusus untuk Bu Uti Watimena yang beberapa kali mengajak saya dialog, dan kebetulan kemarin ada kendala teknis dari pihak saya sehingga dialog tidak berlangsung dengan baik begitu. Dan hari ini alhamdulillah Allah kasih kesempatan kepada saya untuk kembali berdialog dengan saudari saya berbeda keyakinan, yaitu Ibu Uti Watimena. Di mana di sini Ibu Uti Watimena perlu untuk tahu bahwa saya di sini tidak memaksakan keimanan kepada orang berbeda keyakinan, melainkan hanya dialog semata. Nah, kita sama-sama membuktikan klaim kita sebagai orang yang merasa agama apa yang kita yakini adalah suatu kebenaran. Dengan tema tanpa memperpanjang mukadimah lagi, kita sudah tahu bahwa tema kali ini adalah Mesias. Bu Uti Watimena mengklaim bahwa Mesias artinya adalah Tuhan. Al-Masih artinya adalah Tuhan. Namun tetapi bagi saya yang membaca kitab Taurah atau Tanakh, Taurah, Ketuvim dan Nevim, dan juga bahkan Bible sendiri, ternyata pemahaman saya yang saya tangkap Mesias bukan Al-Masih, bukan artinya adalah bukan Allah, melainkan hanyalah utusan. Karena secara etimologi Mesias sendiri artinya adalah yang diurapi. Itu berasal dari kata Ibrani dan ditranslate ke bahasa Yunani menjadi Kristus. Maka Kristen disebut dengan pengikut Kristus. Sementara kalau di dalam bahasa Arab itu masaha, berasal dari kata masaha, artinya adalah yang diurapi, yang diusap begitu. Nah, kemudian kenapa Mesias ini di dalam Torah bukan hal yang satu-satunya disematkan kepada Yesus ya? Karena ternyata di dalam kitab-kitab terdahulu sudah banyak yang disebut dengan yang disebut dengan Mesias, yang diurapi ini sudah ada, seperti Daud, Kores, Saul, Harun, Elisa, dan Salomo. Nah, tetapi ada satu kata lagi yang diucapkan, diklaim untuk Yesus, spesial untuk Yesus, yaitu Mosia. Mosia artinya adalah penyelamat. Nah, ini juga ternyata bukan cuma hanya kepada Yesus kata Mosia ini di dalam kitab Torah. Nah, nanti saya minta kepada moderator kalau bisa itu di Yesaya 19:20. Moderator untuk bisa menampilkan ayat Yesaya 19:20. Oke, Yesaya pasal 19 ayat 20. Sebentar. 20. Oke, silakan dilanjut sambil menunggu. Nah, jadi ayat ini menyatakan bahwa penyelamat atau Mosia itu dengan bahasa dan huruf yang sama di teks Ibraninya itu sudah ada gitu. Tuhan sudah mengirimkan penyelamat ke tanah Mesir, menyelamatkan bangsa Israel begitu. Jadi artinya Mosia di sini adalah Musa. Nah, jadi tidak ada perbedaan antara Musa dan Isa dalam arti sebagai seorang rasul, utusan Allah, karena memang dia adalah yang diurapi dan dipilih menjadi nabi dan artinya dia hanyalah seorang utusan. Dan saya mengatakan ini bukan hanya sekedar dapat ayat tentang teks arti Mesias atau Mesias saja. Nah, saya sudah katakan berkali-kali kepada Ibu Uti juga bahwa yang dituduh sebagai Tuhan ini pun tidak mengakui bahwa dia adalah Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Dan kemudian ketika kita harus mengatakan bahwa Elohim itu bermanifestasi atau bereinkarnasi menjadi manusia, maka kita harus konfirmasi kepada Elohim. Nah, kita harus mengkonfirmasi kepada Elohim, tentu ada di dalam kitab Tanakh, Torah, Ketuvim, dan Nevim. Nah, jadi saya menemukan beberapa ayat-ayat yang saya sebut dengan sifat-sifat Tuhan atau hakikat Tuhan itu sendiri justru membantah adanya Yesus yang dianggap sebagai Tuhan. Nah, pengakuan Elohim sendiri menyatakan bahwa yang pertama, dia satu. Nanti saya akan jabarkan ayatnya, tapi saya minta ayat itu dulu bahwa kita tidak akan melebar dulu kemana-mana, kita tetap di Mesias ini. Dan Mosia ini sudah disebutkan kepada dua orang malahan yang saya temukan. Yang pertama tadi adalah Musa di Yesaya 19:20 yang saya minta kepada moderator ayatnya. Dan kedua adalah kepada Ehud. Ehud juga disebut dengan Mosia, penyelamat, di Hakim 3:15.
Jadi ternyata Mosia ini sudah ada sebelum Yesus lahir di zaman Herodes, begitu. Jadi ini adalah sebutan kepada mereka yang memang diutus oleh Tuhan untuk melakukan penyelamatan, karena Tuhan tidak datang menyelamatkan dengan tangannya sendiri, walaupun dikatakan dia dengan tangan dan kekuasaan, tapi dengan kekuasaannya melalui perantara para nabi dan juga malaikat. Itu ayatnya semua ada di dalam Torah, dan itu keyakinan itu sama persis dengan keyakinan umat Islam, bahwa Allah itu menyelamatkan, menciptakan, melakukan apapun terhadap hambanya, tidak turun jujuk-jujuk kemudian melakukan penyelamatan kepada manusia, melainkan dengan perantaranya. Yang pertama adalah malaikat, dan sering kita baca di ayat-ayat Taurat itu sendiri Tuhan yang turun menyelamatkan. Kemudian di dalam Torah bahwa malaikat turun membantu menyelamatkan, begitu juga para nabi. Nah, sekian, waktu sudah habis, itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Rifa yang begitu lancar bagaikan jalan tol gitu, tidak ada hambatan dalam memberikan presentasinya, dan semoga saja kelancaran ini, dialog ini terus sampai akhir nanti seperti Amin, itu. amin. Oke, bagaimana Ibu Uti Wamena begitu sangat khusyuk membaca, apakah siap memberikan presentasinya dan membuktikan kemesiasan Yesus? Dimut Bu, dimut. Ibu dimut. Oh ya. Oke, bagaimana Ibu? Langsung aja saya. Ya. Oke, siap. Waktunya timernya udah ya. Ya. Belum. 7 menit. Ya Pak. Akan berjalan. Ya. Setiap detiknya silahkan Ibu manfaatkan memberikan presentasinya. Waktu dimulai. Tarik, Mang. Ya. Ini Miss Rifa, terima kasih atas penjabarannya ya, bagus sekali ya. Sepertinya Miss Rifa tahu semua ya, memahami tentang kekristenan ya, paham banget gitu. Dan yang menjadi pernyataan saya, yang bisa saya yang bisa saya terangkan pada saat ini bahwa memang betul Mesia yang diutarakan oleh oleh Rifa itu ya seperti itu, memang seperti itu, tetapi itu kan ada pada masanya gitu loh. Yang perlu Rifa ketahui adalah kan Alkitab itu kan dia bergulir, itu kan cerita bukan hanya satu periode, di suatu waktu, tapi itu kan catatan sejarah yang lama sekali, yang berjalan lama sekali sampai ribuan tahun gitu loh. Pada saat pertama-tama memang Mesias itu ya sudah berkali-kali saya bilang, Mesias itu adalah bagaikan Mesias itu berarti yang diurapi. Ya, yang dibicarakan oleh Rifa juga kan bicara tentang tanah. Nah, memang betul pada masa tanah itu, pada masa pemerintahan Musa itu, zamannya Musa itu, Mesias itu memang berarti yang diurapi gitu loh. Tetapi sudah seiring bergulirnya waktu, yang diurapi itu sudah nggak ini lagi, bukan berarti seperti itu lagi gitu loh. Karena kenyataannya sekarang Mesias itu, orang-orang bangsa Yahudi itu tidak lagi berpikir bahwa yang diurapi itu cuma hanya itu kan, yang diurapi itu gini Pak. Jadi gini Rifa, itu raja kalau ketika mereka mau dinobatkan, mereka itu diurapi oleh seorang imam. Imam itu mengurapi mereka dengan minyak, lalu disebut juga mengurapi mereka dengan Roh Kudus gitu loh. Jadi mereka itu diurapi dengan minyak dari kepala sampai janggut, diurapi, dan imam itu memberkati mereka dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu, selain mereka menjadi raja yang ditahbiskan, mereka juga berhak atau bisa disebut sebagai nabi. Karena yang diurapi itu bukan dengan minyak, tetapi juga dengan Roh Kudus diwakili oleh imam. Oleh sebab itu, Mesias pada masa itu adalah raja yang dinobatkan, dan betul-betul dalam konteks politik gitu loh. Konteks politik, betul-betul raja yang diurapi dalam konteks politik. Tetapi karena dia juga diurapi oleh Roh Kudus, dan mereka adalah para pemimpin Israel, lalu sebentar. Karena dia adalah para pemimpin Israel, jadi mereka juga bisa dianggap sebagai nabi gitu loh. Bisa dianggap sebagai nabi karena diurapi oleh Roh Kudus. Nah, itu dia. Tapi itu ada pada masanya di dalam 2 Samuel 2 ayat 4 itu kan, 2 Raja-Raja 9 yang namanya diurapi. Coba saya buka dulu ya. 2 Samuel 2. Ini ada pada masanya loh, Dek. Karena itu kamu bicara tentang tanah. 2 Samuel 2. 2 Samuel buka dulu. Pak, tolong ini Pak, 2 Samuel
2 Samuel 2 ayat 2 sampai 4. 2 Samuel 2 ya, pasal 2 hingga 4. Oke, 2 sebentar. Samuel 2 ya, 2 Samuel 2 ayat 4. Ya. Oke, 2 Samuel 2 ayat 4. Oke, silakan dilanjut, Bu, sambil menunggu ditampilkan di layar. Ya, 2 Samuel 2 itu ini jelas memang itu bicara tentang yang diurapi gitu. Sebentar ini biar saya bacainnya. 2 Samuel 2 ayat 4. Ini sudah ada, Bu. Sudah ada di layar. Oh, udah. Oh, tapi gini, biar teman-teman untuk yang ini aja ya. Di sini dikatakan, kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi. Halo, Bu Uti, bentar kita mute dulu. Oh, jelas? Oh ya, silakan dilanjut, Bu. Silakan dilanjut. Ya ini ya. Lalu ya sekali lagi, kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Jadi betul, Mesias yang dibicarakan oleh Rifa itu, yang dimaksud Rifa itu, saya tidak pungkiri itu berada pada masanya. Oke, adalah seorang raja yang diurapi dengan minyak dan juga dengan Roh Kudus. Jadi raja itu bisa juga dianggap sebagai nabi, yaitu contohnya Raja Daud, Raja Salomo, Raja Samuel. Semua mereka adalah raja, tetapi mereka juga berperan sebagai nabi, Raja Saul. Karena apa? Karena diurapi oleh Roh Kudus. Tetapi Rifa mengatakan bahwa, apalagi tadi ya, Rifa mengatakan bahwa itu sampai di situ saja gitu loh. Tetapi kenyataannya tidak bisa begitu, Rifa, karena itu ada pada masa zamannya Musa. Seiring dengan jalannya waktu, seiring dengan berkembangnya zaman, ya sudah beratus-ratus atau bahkan ribuan tahun sesudah itu, kata Mesias yang ditulis oleh kata Mesias yang dimaksudkan itu bukanlah hanya seorang penyelamat. Penyelamat itu sama yang Rifa maksudkan, penyelamat itu ya raja, yang dipimpin oleh raja, yang tadi kan dibilang di dalam Yesaya 19 itu, Yesaya 19 coba itu. Ya emang masih bicara tentang raja, masih bicara tentang hal yang mendukung tentang idenya Rifa. Tetapi ingat, di dalam Yesaya itulah justru yang mengatakan bahwa Mesias itu bukanlah lagi seperti raja yang kamu maksud gitu loh. Jadi memang ada dua, penyelamat yaitu Mesias. Tetapi Yesaya tidak hanya berbicara seperti itu. Yesaya lah, dari Yesaya inilah kata Mesias itu mulai bergulir agak jauh sekali. Jadi bukan lagi berbicara tentang hal politis, tetapi berbicara tentang hal-hal rohania dan mesianik gitu loh, dan nubuatan itu berbicara tentang hal yang ke depan gitu loh. Karena apa? Ketika bangsa itu sudah dibuang ke Babilonia, jatuh ke tangannya Raja Nebukadnezar, bangsa itu akhirnya timbul lagi nabi-nabi baru. Bangsa Israel itu dibuang karena Elohim marah kepada mereka dan mereka diserahkan kepada Raja Nebukadnezar. Dari situlah mulai lagi bertebaran lagi nabi-nabi baru, ya, ada pada masa itu, masa ketika mereka dibuang, berkembang lagi nabi-nabi baru yang berbicara Mesias itu. Sinyalnya sama sekali tidak jelas nih, punya siapa? Putus-putus nih, putus-putus, nggak tahu punya ibu, nggak tahu punya saya nih, putus-putus suaranya. Saya dengar Bapak. Oke, silakan sebentar. Oke, udah 17 detik, silakan dilanjut Bu, 17 detik. Iya, jadi Yesaya yang sekarang bukan lagi bicara tentang raja yang diurapi. Oh, tidak begitu. Bukan begitu lagi. Raja yang diurapi itu sudah jauh sekali. Sudah jauh sekali dari yang artinya Mesias gitu loh. Berubah sekali. Penyelamat di situ adalah penyelamat orang dari dosa-dosa mereka. Terima kasih Bu Uti, begitu sama-sama lancar, sama-sama kayak di jalan tol, lancar dalam memberikan pernyataannya, presentasinya, dan tentu saja ini kedua belah pihak sama-sama berpengalaman seperti itu. Oke, bagi teman-teman yang mempunyai rezeki lebih, silakan untuk memberikan zakat, infak, sodako atau donasinya melalui bank atas nama Mandiri Syariah dengan nomor rekening 1184 kali 999 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Atau yang sudah transfer atau mau transfer bisa konfirmasi 24 jam ke nomor WA 0812 4924 9312. Oke, bagaimana siap ini yang menegangkan nih, yang menyerukan, karena masing-masing pihak akan memberikan pertanyaan sekaligus jawaban. Bagaimana Ibu Rifa dan Bu Uti, siap? Jelas suara saya? Baik, saya siap.
Oke, Jelas, karena Bang. barusan Bu Rifa yang memberikan presentasi pertama, otomatis Ibu Rifa sendiri yang memberikan pertanyaan kepada Ibu Wati Wamena. Oke, Bu Rifa siap memberikan pertanyaan selama 2 menit? Silakan. Selama 2 menit waktu berjalan, pertanyaan untuk Bu Wati Wamena meluncur bagaikan roket. Baik, begini. Bu Uti mengatakan bahwa bergulirlah arti Mesiah atau Mosia itu, bergulir begitu. Dan saya tidak mendapatkan dan menemukan dalil pernyataan dari Elohim yang seharusnya menjadi, karena begini, setiap peristiwa penting itu memang ada yang disebut dengan nubuatan. Saya tidak menampik ada nubuatan tentang kedatangan Al-Masih, tetapi tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa Elohim itu menyatakan diri bahwa dia akan turun menjadi manusia dan menebus dosa dengan cara mati begitu. Tetapi memang ada nubuatan di Mazmur bahwa ada anak manusia yang akan banyak memang nubuatan tentang Yesus ini sebagai Al-Masih, anak yang datang dari Allah, atau akar katanya jelas bahwa Mosia artinya adalah penyelamat. Kemudian penyelamat ini akar katanya itu dari, kalau bahasa Ibraninya ya, mem fav shin yod ayin. Kemudian kalau Mesiah kalau Mesiah itu berbeda akar katanya dengan Mosia. Nah, Mesiah artinya adalah akar katanya mem sin yod chet. Sementara artinya juga beda, yang diurapi kemudian penyelamat. Dan saya sudah membuktikan tadi bahwa penyelamat dan apa udah ada. Pertanyaan saya kepada Bu Uti adalah, dari mana Ibu mendapatkan dalil bahwa artinya bergulir, kemudian bahwa Tuhan itu ada menyatakan nubuatan bahwa dia akan turun menjadi anak manusia, kemudian menghapus dosa dengan cara mati, mengorbankan dirinya yang bermanifestasi itu, dan yang bereinkarnasi itu. Dalilnya dari mana gitu? Dari mana Bu Uti mengetahui hal ini dan mempelajari hal ini? Itu, sekian. Oke, terima kasih kepada Bu Rifa yang begitu sangat lancar dan benar-benar memanfaatkan waktu selama 2 menit untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Uti. Nah, Ibu Uti bagaimana? Siap memberikan jawaban selama 7 menit? Oke. 7 menit berjalan, setiap detiknya silakan Ibu Uti Wamena memberikan jawabannya bagaikan hujan turun di sore hari. Tarik, Mang. Ya, terima kasih ya Bu Rifa. Jadi gini, kan saya udah bilang itu artinya itu bergulir terus sehingga pada akhirnya si Mesias itu jauh sekali dari apa yang diurapi gitu loh. Karena pada masa itu arti Mesias itu pada masa terakhir ketika ada Yesus itu, Yesus sudah ada, arti Mesias itu sudah berubah arti. Mesias buat Yesus sekarang ini adalah anak Allah gitu, anak Allah, lalu anak Allah yang juga artinya Kristus, yang artinya Tuhan yang terlihat secara jasmani. Dan dari mana itu pergulirannya kita bisa baca pelan-pelan, kita bisa baca ada nubuat-nubuat gitu loh, nubuat daripada nabi-nabi, khususnya di dalam Yeremia ya, Yeremia 23 ayat 4 saya coba bacakan ya. Yeremia ini mulai memberikan petunjuk bahwa yang dimaksud dengan Mesias itu bukanlah sebagai seorang raja yang diurapi lagi. Oh, jauh sekali. Dari Yeremia ini ada pada masa nabi-nabi kecil ketika bangsa itu sudah dibuang ke tanah Babilonia gitu loh. Ketika Elohim memarahi mereka dan meninggalkan mereka dan mereka dihukum dan mereka jatuh ke tangan Raja Nebukadnezar. Nah, dari sini, dari kedatangan raja nabi-nabi kecil inilah. Ini suaranya di ini dulu. Siapa ini? Dimut dulu. Nah, ternyata suara dari Ibu tuh. Oke, bentar. Ini waktunya. Waktunya sebentar, karena ini terus berjalan. Sebentar. Oke. Coba Ibu Uti suaranya jangan di-mute. Biarkan Bu Rifa yang di-mute-nya. Karena tadi ada suara musik nih. Nggak tahu musik dari siapa. Bu, itu tolong suaranya jangan di-mute, Bu. Punya Bu Uti. Bukan saya. Ya. Oke, siap. 5 menit, sisa 5 menit, 25 detik. Dan maaf atas kesalahan teknis ini, karena kita nggak tahu dari siapa musiknya. Oke, silakan dilanjut Ibu Uti.
Ya, Yeremia 23 ini benar-benar memberikan indikasi bahwa ini udah mulai pertengahan ya. Yeremia 23 ayat 4 itu dikatakan di situ ya. Bentar saya tulis di situ ya. Dikatakan di situ nih ya, aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalkan mereka sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bicara tentang gembala, karena Yesus itu mengaku bahwa dia adalah gembala yang baik. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia bahwa Yesus itu akan mengangkat ya, Yesus itu akan menjadi gembala yang baik. Ini sudah dinubuatkan. Lalu dikatakan gini, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Di dalam kerajaan Daud ya, kerajaan Daud itu kerajaan Israel Yehuda. Ia akan memerintahkan sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Dari gembala itu disebut Tuhan. Ya, diangkat gembala, tetapi gembala itu disebut Tuhan. Tuhannya itu Tuhan, itu artinya Yahweh. Ya, nama dari gembala itu adalah Yahweh sendiri. Dan Yesus itu ayat berapa Bu Uti? Yeremia 23. Ayat berapa? Yeremia 23 dibaca sih sebetulnya dibaca dari atasnya, janji tentang tunas Daud yang adil judulnya. Itu dibaca sebetulnya, saya cuma ambil ininya aja. Jadi inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Kepadanya nama yang diberikan kepada gembala itu. Gembala yang berasal dari tunas Daud itu gitu loh. Nah, ini satu clue yang diberikan oleh Nabi Yeremia mengenai bahwa Mesias itu bukanlah artinya sebagai raja yang diurapi. Lalu di dalam Yesaya 9 itu jelas lagi mengatakan, Yesaya 9 ya. Yesaya 9 ini, kalau di Yesaya ini paling betul, paling jelas sekali pernyataan tentang Mesias itu bukanlah sebagai raja yang diurapi lagi. Yesaya 9 ayat yang kelima, ya kan? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah ini dia, Raja ini adalah seorang anak gitu loh, seorang anak yang telah diberikan untuk mereka, diberikan untuk bangsa Israel, tunas ya. Seorang anak telah lahir untuk kita, dituliskan oleh Yesaya berasal dari tunas Daud. Seorang putra telah diberikan untuk mereka gitu ya, bangsa Israel pada waktu itu nih ya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib. Nama dari anak itu adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu loh. Ini clue lagi, clue yang kedua yang mengatakan bahwa dia akan menjadi gembala yang adalah Yahweh sendiri di Yeremia 4. Lalu di sini seorang anak akan lahir yang berasal dari tunas Daud. Dia adalah raja penyelamat. Disebutkan Raja damai, bukan lagi raja yang diurapi, tetapi Raja damai gitu loh. Ada berapa lagi? Satu lagi di dalam Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1 ya. Bentar saya tulis ya. Mika 5. Masih ada waktu? Oh masih ya. Ada waktu Mika 1 menit 46 detik. Iya. Ya. Mika 5 ayat 1 itu jelas mengatakan ya, itu juga bicara tentang bukan lagi raja seperti yang ada 1000 tahun sebelumnya. Itu kan tanah itu udah 1000 tahun sebelumnya gitu loh. Bergesernya memang luar biasa bergeser gitu. Mika 5, ya ini terakhir ya. Mika 5 ayat. Aduh. Ya, Mika 5 nih ya. Mika 5 ayat 1, maaf ini Alkitabnya nempel-nempel. Susah banget ini ya. Mika 5 ayat 1. Nih, ditulis Raja Mesias dan Penyelamat Israel. Jelas ditulis di dalam ininya ya, kata ininya Raja Mesias dan Penyelamat Israel. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala gitu loh. Anak yang akan bangkit memerintah Israel gitu kan. Nah, terus
Memerintah Israel yang permulaannya sudah purbakala, yang permulaannya dia ada dari kekekalan gitu loh. Makanya Yesus mengatakan aku memberikan hidup yang kekal karena dia berasal dari kekekalan. Dan di dalam kitab Yesaya itu banyak sekali. Di kitab Yesaya itu bicara tentang Mesias yang bukan lagi raja yang diurapi. Dia tidak berkata begitu, tetapi Mesias yang artinya raja damai gitu loh. Dan satu lagi pertanyaan dari Ibu itu tadi, Ibu siapa? Ibu Rifa yang mengatakan tadi di mana di dalam ya ada pengesahan dari Elohim. Oh, terima kasih. Begitu sangat semangat Ibu Uti itu kan, begitu sangat semangat dalam memberikan jawabannya kepada Bu Rifa. Namun sayang, waktulah jua yang harus memutuskan gitu kan, seperti itu. Oke, barusan Bu Uti yang memberikan jawaban gitu kan. Ngegerleng kalau bahasa Sunda mah. Nah, sekarang kebalikan. Ibu Uti yang memberikan pertanyaan selama 2 menit untuk dijawab sama Ibu Rifa. Bagaimana Ibu Uti siap memberikan pertanyaan selama 2 menit? Ya, pertanyaan saya atau mau minum dulu biar nggak keselak? Oke, siap. Bagaimana Bu Rifa? Siap untuk memberikan jawaban nanti kalau ada pertanyaan? Ada, tapi yang pernyataan Bu Uti kapan ada sesi penyanggaan? Oh, oke, siap. Oke, kalau memang siap, dua-duanya jelas suara saya. Oke, silakan Ibu Uti, siap untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Waktu berjalan selama 2 menit. Pertanyaannya turun bagaikan hujan rintik-rintik di sore hari. Monggo. Ya, pertanyaannya buat Ibu Rifa, saya bingung ya, orang saya menerangkan kok saya nanya gitu. Pertanyaan saya buat Ibu Rifa, jadi gini Bu Rifa, Mesias bagi Ibu Rifa itu kan katanya penyelamat gitu loh. Cuma penyelamat ya penyelamat, memang ada penyelamat, itu bicara tentang raja penyelamat, bukannya raja penyelamat dalam hal politis gitu. Yang diberikan oleh Rifa itu raja penyelamat dalam hal politis. Nah, sekarang yang ada pada masa sekarang itu bukanlah hal politis lagi, yang dibilang raja penebus, raja penyelamat, raja damai itu berbicara tentang hal yang rohani gitu loh, pelepasan orang-orang dari dosa-dosa mereka gitu loh. Pertanyaan saya dengan Ibu Rifa apa ya? Pertanyaan saya Ibu Rifa, tadi Ibu Rifa mengatakan bahwa apakah ada pengesahan dari Elohim yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu ya. Tadi gitu ya pertanyaannya ya. Bagaimana Ibu Rifa mengatakan mendapatkan ayat itu gitu? Saya nggak tahu gitu. Saya nggak tahu dari mana Ibu Rifa berpikiran Elohim harus memberikan pengakuan kepada Yesus bahwa dia adalah Tuhan juga gitu loh. Bagaimana itu? Baik. Itu kan seperti ya itu aja. Baik. Oke, masih ada sisa waktu 43 detik. Ibu Uti mau dimanfaatkan sebaik-baik mungkin? Sudah itu aja pertanyaannya. Siap. Begitu sangat jelas, ngagerleng gitu kan apa yang ditanyakan Ibu Uti. Silakan Ibu Rifa untuk memberikan jawabannya selama 7 menit untuk dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Namun sebelum Ibu Rifa memberikan jawabannya yang begitu menegangkan gitu kan acara ini, silakan bagi teman-teman gitu saya ingatkan lagi, jangan lama-lama untuk subscribe, bunyikan loncengnya, like dan juga share gitu kan. Ini Geraha Mu'alaf gitu. Karena satu-satunya di Indonesia yang memiliki satu channel yang berkolaborasi, yang berafiliasi dengan channel-channel seperti Yonatan Nandar, Peta Buyung, Timo Koriban, Edi Prayitno, Aristo Channel, Akademi Kristologi Center, Alwan TV, dan Ezra Lafeza. Nah, bagi teman-teman yang ingin seperti Ibu Rifa, Ibu Uti tampil gitu, apakah mau laki-laki atau perempuan, silahkan untuk tampil di sini. Dan nanti dilihat di deskripsi di mana video channel yang kami sebutkan itu ada tulisan untuk pendaftarannya. Seperti itu, silahkan. Oke, Bu Rifa, silahkan untuk memberikan jawabannya selama 7 menit. Waktu berjalan, setiap detiknya silahkan dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Waktu berjalan, jawaban diberikan. Baik, terima kasih buat Bu Uti jawabannya. Tapi mohon maaf, jawaban Bu Uti sama sekali tidak memuaskan saya. Karena pertanyaan saya adalah dalil yang jelas tentang pernyataan Elohim. Saya gitu. Yang Bu Uti berikan adalah jawaban mengambil dari perkataan Nabi, yaitu Yesaya. Karena kenapa? Begini ya Bu Uti. Di Yesaya 9 ayat 5 itu jelas-jelas bukan buat Yesus. Karena apa? Dikatakan di situ adalah
Hezkia, untuk Hezkia yang artinya adalah Allah yang perkasa. Hezkia adalah seorang raja yang memiliki lapang pemerintahan. Nah, Yesus bukan raja, dia tidak pernah menjadi raja karena dalam 3,5 tahun kehidupannya saja dia jangankan menjadi raja, pengikutnya hanya beberapa orang saja gitu. Jadi raja dari mana? Dan artinya dengan mengatakan bahwa ini nubuatan Yesus berarti nubuatan ini meleset. Nah, jadi tidak terjadi nubuatan ini, artinya yang menubuatkan ini berdusta karena ternyata yang dinubuatkan menjadi raja, lambang pemerintahan ada pada dirinya malah tidak menjadi raja sama sekali. Bahkan dia malah dibunuh sama mereka yang dituju dia, yaitu Bani Israel, diserahkan kepada Hansip Romawi hingga akhirnya dia dibunuh dan disalibkan. Nah, artinya lagi pula ini juga membantah bahwa artinya dia bukan domba, karena Ibu Twi mengatakan sendiri, dia mengaku adalah akulah gembala yang baik. Iya betul, saya percaya itu, bahwa dia dinubuatkan sebagai gembala, karena sejatinya nabi-nabi itu mengembalakan, mengatur dan menjaga domba-domba. Domba-domba itu adalah umat, itu adalah bahasa Torah. Nah, jadi gembala ini bukanlah domba, artinya itu Tuhan bukanlah Tuhan gitu, dan manusia bukanlah ciptaan, bukanlah Al-Masih bukanlah Tuhan, karena Al-Masih hanyalah seorang utusan gitu. Dan anak Allah kalau kita bisa ini bukan hanya untuk Yesus anak Allah itu, dimana di dalam Matius 5:9 anak Allah adalah mereka yang membawa damai. Di Kejadian 6:4 ada dikatakan bahwa anak Allah adalah mereka yang percaya atas nama Allah. Di Yohanes 1:12 juga dikatakan begitu. Nah, kemudian itu tadi, jadi semua yang Ibu Uti katakan tentang Yesaya 96 bahwa telah lahir, itu sudah telah lahir, itu setelah terjadi gitu, itu bukan nubuatan. Kalau nubuatan itu akan datang, akan lahir, nah itu baru oke. Ini di Yesaya itu dinyatakan telah lahir, anak telah lahir, berarti ya di zamannya Yesaya itu begitu loh. Nah, jadi ini tidak cocok dengan Yesus, dikatakan itu bukan untuk Yesus, karena ini secara akal dan logika jelas ayatnya mengatakan telah lahir anak. Nah, itu di zaman Yesaya. Dan lagi pula Yesus tidak pernah memerintah menjadi raja-raja. Kemudian Bu Uti bilang Al-Masih itu bergulir artinya. Kemudian tiba-tiba di zaman Yesus menjadi arti penyelamat, menanggung dosa-dosa, dengan konteks orang Nasrani akhirnya menuhankan Yesus. Sementara Elohim sendiri tidak menyatakan, Elohim menyatakan, mohon maaf anak saya mengganggu. Jadi Elohim tidak pernah mengatakan bahwa dia akan menjadi manusia kemudian menghapus dosa. Kenapa saya nyatakan itu harus ada ayatnya? Karakter Elohim di dalam Torah itu adalah Tuhan yang sangat menyatakan dirinya. Akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Itu ada ayatnya semua yang saya rangkum menjadi hakikat Tuhan. Di dalam Yesaya ayat berapa yang saya kasih kemarin tadi malam yang kita berdialog, hakikat Tuhan di dalam Yesaya 46 ayat 9. Akulah Tuhan. Tidak ada yang lain. Dia begitu menyatakan dirinya, Bu Uti. Tiba-tiba di zaman Herodes dia muncul jadi manusia. Dia nggak ngaku jadi Tuhan. Kan nggak mungkin. Ini di luar otak kita sebagai manusia. Kami orang Islam tidak terlarang membaca kitab suci menggunakan akal, moral, dan hati nurani ini. Kami tidak terlarang. Jadi kami tidak terikat dogma Trinitas, tidak memaksakan Tuhan itu harus manusia dan harus menjadi 3 manusia, Roh Kudus, kemudian Bapa. Dan kita harus konfirmasi kepada Elohim sendiri, apakah betul dia adalah Yesus. Nah, tapi tidak ada nubuatan perkataan Elohim bahwa dia akan menjadi manusia, itu tidak ada, karena dia menyatakan dirinya, akulah Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain sama seperti aku. Dengan siapa kalian mau menyamakan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Dan dikatakan dia pencemburu. Jelas ayat-ayat itu semua tentang Elohim itu, hakikat Elohim itu di dalam tanah itu jelas. Dia bukan Tuhan yang malu-malu kucing di dalam tanah. Dia terserah kalian mau nyembah atau tidak. Bukan begitu Elohim di dalam tanah. Dan kenyataannya namanya saja disucikan. Orang Yahudi terlarang menyebut namanya karena saking disucikan, saking dipuja, saking disembah. Dan zaman dahulu di Torah itu penyembahan itu dengan bersujud. Muka ini diletakkan ke bawah, itu Ezra melakukan itu. Ezra ketika membaca kitab di dalam tanah, dia ketika membaca kitab itu semua orang bersujud dan mengangkat doa, mengangkat tangan untuk berdoa begitu. Kemudian mohon maaf saya nyambi. Jadi begitu Bu Uti. Poinnya di sini adalah ayat yang Bu Uti kasih sebagai bukti bahwa itu adalah Al-Masih adalah Tuhan, itu tidak sama sekali, karena Yesus tidak pernah menjadi raja. Dan dengan ayat itu juga Bu Uti kasih artinya nubuatan itu berdusta, berbohong, dan tidak menjadi nubuatan itu.
Dan dengan ini dinyatakan bahwa Yesaya adalah nabi palsu karena nubuatan dia gagal. Toh Yesus tidak pernah menjadi raja. Kapan Yesus menjadi raja? Nah, itu dia. Jadi artinya saya menolak itu dan tidak sesuai dengan konteks Yesus. Dan Elohim memang harus menyatakan dirinya bahwa dia adalah yang menjelma. Itu harus ada ayat itu. Karena apa? Dia sendiri menyatakan dirinya. Dia menyatakan dirinya di dalam banyak ayat di dalam Torah. Dia katakan, akulah Tuhan. Dari zaman dahulu kala, zaman purbakala hingga zaman kini di Yesaya berapa tadi? Di Yesaya 46 ayat 9 itu. Dan ingatlah akan segala perkara bahwa akulah yang tidak yang dari dahulu sampai sekarang menyatakan apa yang akan datang dan apa yang sebelumnya. Itu kata Elohim. Dan dikatakan juga bahwa Elohim itu di dalam Mazmur dikatakan dia tinggi untuk selama-lamanya. Ini juga ayat membantah bahwa Elohim turun ke dunia menjadi manusia, bahwa dia menyatakan dirinya bahwa Elohim itu tinggi untuk selama-lamanya. Itu ada di dalam Mazmur. Ada di dalam Mazmur tentang hakikat Tuhan. Nah, jadi jelas dinyatakan di dalam Torah bahwa Elohim itu bukan Yesus karena sangat bertentangan dengan pengakuan dia sendiri dan pengakuan dengan karakter dan sifat Elohim sendiri, bahwa dia itu menjadi manusia yang lemah, tak berdaya, kemudian mati. Itu sangat bertentangan dengan keperkasaan Elohim itu sendiri, begitu. Terima kasih. Terima kasih, masih ada waktu sebenarnya 6 atau 5 detik barusan. Oke, sambil menunggu Ibu Uti Wamena beres membaca atau Ibu Rifa minum dulu, sekaligus mohon maaf Ibu Uti untuk Ibu Rifa untuk digeser dulu kameranya biar para penonton itu fokus tidak melihat ke pintu gitu yang berlalu lalang. Maaf sekali. Oke, sambil menunggu kesiapan dari kedua belah pihak, silakan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, bunyikan loncengnya, di like dan share video ini, yaitu yang ada di Graha Mu'alaf, satu-satunya channel di Indonesia yang benar-benar menayangkan acara debat Islam dengan Kristen, Kristen dengan Kristen, dan bahkan kajian kristologi atau menjawab hal apapun itu ternyata dilakukan oleh pihak Graha Mu'alaf, di mana berafiliasi dengan channelnya Yonatan Nanar, Peta Buyung, Timo Koriban, Edi Prayitno, Aristo Channel, Akademi Kristologi, Kristologi Center, Alwan TV, dan Ezer Lafeza. Dan silakan bagi siapa yang ingin mau tampil seperti hanya Ibu Uti Wamena, Ibu Rifa, silakan. Mau laki-laki versus perempuan, perempuan versus laki-laki, silakan. Sama saja, kita tidak akan pernah sama sekali mengintervensi. Dan disinilah bisa ditonton oleh penduduk Indonesia sekaligus dunia. Oke, siap Ibu Rifa untuk memberikan pertanyaan yang kedua pada Bu Baik, Uti. siap. Oke, 2 menit diberikan waktunya, porsi yang sama. Silahkan, pertanyaan ngegerolong bagikan roda yang berjalan. Begini, kata Bu Uti tadi, itu adalah nubuatan-nubuatan menunjukkan bahwa itu Elohim adalah Al-Masih adalah Tuhan. Saya tidak menampik bahwa ada nubuatan tentang Al-Masih, dan di sini Al-Masih artinya adalah yang diurapi, dan dia adalah anak Allah, anak yang datang dari Allah. Dan juga anak Allah adalah bahasa Taurat menyatakan bahwa siapa yang percaya dengan nama Allah maka dia berhak disematkan menjadi anak Allah. Itu ada ayatnya di dalam Taurat. Nah, namun kenapa tiba-tiba kepada Yesus sendiri yang berbeda hanya karena dia dilahirkan tanpa ayah, padahal Adam juga tidak punya ayah dan ibu. Kenapa tiba-tiba Yesus berbeda sendiri artinya menurut orang Kristen gitu, dan mengambil kutipan-kutipan ayat yang bahkan kalau dipikirkan secara detail itu tidak cocok sama sekali dengan Yesus gitu. Dia tidak pernah menjadi raja bahkan gitu. Nah, jadi dari mana Bu Uti maksudnya begini. Kenapa Ibu Uti berpikir bahwa Elohim yang menyatakan dirinya di dalam Torah tiba-tiba dia berubah menjadi manusia, kemudian tidak mengakui dirinya, Yesus tidak pernah mengakui Tuhan. Jadi artinya adalah dalil tentang Elohim itu tidak ada sendiri. Dari mana Ibu Uti mendapatkan pelajaran bahwasanya Al-Masih ini berubah menjadi Al-Masih ini adalah Tuhan? Dari mana Bu Uti mendapatkan dalil ini gitu? Dan tidak ada pernyataan serius bahwa Al-Masih adalah Tuhan, itu tidak ada sama sekali. Dan dalilnya apa gitu Bu Uti? Karena begini, memang tidak ada, Yesus sendiri tidak mengakui dirinya Tuhan, Elohim sendiri tidak menyatakan dirinya akan menjadi manusia, kemudian juga nubuatan-nubuatan juga salah semua, bahwa tidak ada nubuatan, Tuhan akan jadilah manusia bermanifestasi kemudian mati, nggak ada begitu. Jadi Bu Uti dari mana dapat ini semua gitu? Dari mana pelajaran ini bahwa Elohim akan turun menjadi manusia dan mati di tiang salib begitu?
Oke, Gitu terima sih. kasih atas waktunya yang ternyata sudah habis dan semoga Ibu Uti Wamena ini bisa menyerap apa yang ditanyakan oleh Ibu Rifa. Bagaimana Ibu Uti siap untuk memberikan jawabannya selama 7 menit? Ya, boleh? Oke, siap. Sama-sama tegas, sama-sama jelas dalam memberikan pertanyaan juga jawaban. Dan inilah jawaban yang kedua yang diberikan oleh Ibu Uti. 7 menit berjalan, silakan. Ya. Diberikan pernyataannya. Eng. Ya, terima kasih Pak. Jadi begini, Rifa, kamu mengatakan tidak ada. Bukan tidak ada, Rifa, tetapi kamu yang tidak tahu gitu loh. Kamu bilang tidak ada ayatnya, tidak ada. Tetapi bukan karena itu, bukan masalah tidak ada, tetapi kamu yang tidak tahu, mungkin belum membaca, belum mengetahui, karena nggak semua yang kamu pelajari gitu loh. Kalau di mana nubuat yang mengatakan bahwa Allah menjadi manusia itu justru di dalam Yesaya itu sendiri. Yesaya 5 ayat 9, Yesaya 5 tadi, Yesaya 9 ayat 5 itu seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Itu berbicara tentang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Raja Damai itu artinya raja, bukan raja hal politis. Jadi kamu mengatakan kenapa Yesus tidak pernah menjadi raja, ya karena sudah dinubuatkan bahwa dia merupakan raja damai, bukan raja dalam hal politis. Sudah tidak sama lagi seperti apa yang dulu Mesias yang dulu raja dalam hal politis. Lalu kamu mengatakan itu bukan untuk Yesus. Oh tidak, itu untuk Yesus, jelas itu untuk Yesus. Karena ketika dikatakan seorang anak telah dilahirkan, telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kalau kamu mengatakan itu ada pada masa waktu itu, oh tidak ada. Pada masa waktu itu tidak ada yang bernama anak yang disebut Allah yang perkasa, anak yang disebut Bapa yang kekal, anak yang disebut Raja Damai. Dan kalau ini penyebabnya hanyalah karena dalam bahasa Indonesia itu dituliskan telah, tetapi dalam bahasa Ibrani yang langsung gitu, bahasa Ibrani dan bahasa Inggris ditulis akan. Itu nubuatan, ditulis akan. Dalam bahasa Indonesia saja ditulis telah. Dan telah ini juga sebetulnya diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa Inggris yang present perfect gitu. Jadi telah, tapi untuk yang kekinian. Karena telah itu ditujukan untuk kita-kita yang sekarang ini. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Ibrani jelas ditulis itu telah, akan. Jadi seorang anak akan dilahirkan untuk kita. Jadi itu jelas seorang anak yang adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Lalu Nabi Yesaya juga menyatakan bahwa anak itu akan lahir dari tunas Daud. Tunas Daud, jadi dari bangsa Israel sendiri. Tunas Daud, lalu dikatakan di situ bahwa roh Allah akan ada padanya. Ya, di dalam tunas Daud, itu dia lahir dari tunas Daud. Lalu dia akan disebut Immanuel gitu ya. Lalu Nabi Yesaya juga mengatakan bahwa dia itu akan lahir dari seorang anak darah gitu loh. Dari seorang anak darah, dari tunas Daud, dia disebut Immanuel. Lalu dia adalah seorang anak yang akan disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Lalu roh Allah akan ada padanya. Jelas itu. Mana ada di dalam bangsa Israel itu yang ada roh Allah ada padanya, yang adalah Bapa yang kekal, yang adalah Immanuel. Yesus mengatakan di dalam hidupnya, dia mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Hanya Yesus satu-satunya lah yang berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Immanuel itu kan artinya Allah yang menyertai. Yesuslah yang memberikan jaminan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kenapa Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman? Karena cuma dia satu-satunya yang enggak mati. Dialah yang tercatat naik ke sorga, dan dialah Allah. Dan Yesus mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal. Jadi dia itu berasal dari yang kekal, dan dia tidak mati, dan dia menyertai kami sampai akhir zaman. Itu terlengkapi atau tergenapi di dalam Yesus. Anak yang lahir dari tunas Daud, anak yang lahir dari perawan darah Maria, dan dia roh Allah ada padanya. Yesaya 11 ayat, roh Allah ada padanya. Di situ dengan jelas dikatakan, Yesaya 11 itu ya, roh Allah ada padanya, dan dia akan menghajar bumi dengan nafas mulutnya. Yesus mengatakan, dan dialah yang akan datang ke dunia ini. Dia yang akan datang ke dunia ini kali yang kedua untuk mengumpulkan kami di orang-orang pilihannya dari 4 penjuru dunia, dan dialah yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Jelas itu sudah tertulis. Lalu kata Rifa, mana pengakuan dari Elohim sendiri? Oh, banyak sekali. Di dalam Yesaya 41 tadi ya, 43 ayat 11, yang menjadi penebusmu adalah Allah Israel. Kata penebus
penebus ini yang harus Rifa ketahui. Apa itu penebus? Penebusan itu juga sudah dikasih tahu oleh Yesaya bahwa dia akan menjadi seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia akan ditikam lambungnya di dalam Yesaya 53, dia akan tikam lambungnya dan dia akan menjadi korban penebus salah. Dia akan mati lalu tetapi dia akan hidup lagi. Itu semua tepat, jelas dan semua sudah digenapi di dalam Yesus. Yesus sudah mati, dia sudah bangkit lagi, lalu dia umurnya lanjut dan ya itu dia. Jadi kasih tahu yang menjadi penebusmu adalah Allah Israel. Yesus mengatakan begitu. Lalu dia mengatakan, dan aku memberikan manusia sebagai ganti nyawamu. Lalu Elohim mengatakan, yang menjadi penebusmu adalah Allah Israel. Di dalam Yesaya 63 ayat 9. Bukan seorang duta atau bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah. Melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan, yang menebus umatnya dalam kasihnya. Jadi bukan duta, bukan utusan, bukan apapun, tetapi udah dikasih tahu. Kalau ayatnya sudah ada, itu artinya pernyataan itu adalah sah gitu loh. Bukan asumsi, tetapi pernyataan itu sah. Karena Elohim mengatakan, bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan umatnya, dia sendirilah yang menebus umatnya dalam kasihnya. Dan penebusan itu digambarkan dengan jelas di dalam Yesaya 53, bahwa dialah yang akan menjadi penebus dan juru selamat. Lalu yang kata Rifa, peneguhan di mana Elohim mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ada Rifa, jangan dibilang nggak ada. Semua yang Rifa minta itu ada. Yang makanya saya bilang apa yang Rifa itu karena Rifa nggak tahu. Karena Rifa nggak tahu. Bukan tidak ada, tetapi karena Rifa nggak tahu. Nah, Elohim sendiri mengatakan kepada Yesus bahwa, nih ya, tetapi tentang anak, Ibrani 1 ayat 5 ya, dikatakan gini ya. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Nah ini, ya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, ya. Dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Tuh, semua malaikat harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak, nah Elohim ya, Elohim atau Yahweh mengatakan, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Elohim yang mengatakan kepada Yesus yang anak Allah itu, tahtamu ya Allah. Jadi Elohim sendiri menegaskan bahwa anak Allah itu adalah Allah. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Terima kasih Ibu Uti yang telah memberikan jawabannya secara lancar, jaya. Itu layak di jalan tol, tidak ada hambatan, ngegerleng gitu kan, seperti itu, dan jangan dengan jelas juga tegas. Oke teman-teman, bagi yang mau gitu kan seperti penampilannya Ibu Rifa, Bu Uti Wamena yang mau tampil di Gerah Mu'alaf, silakan diisi gitu kan form pendaftarannya di channel-channel yang berafiliasi dengan Geraha Mu'alaf, di mana teman-teman bisa tampil seperti ini yang tentu saja harus elegan, keduanya harus sopan santun dan tanpa adanya penghujatan, karena apa yang kita sampaikan itu mewakili apa yang kita yakini, seperti itu. Oke. Sambil menunggu Ibu Rifa sama Ibu Uti ini minum dulu biar tidak seret gitu kan. Oke teman-teman, silahkan gitu kan. Jangan lupa yang punya rezeki untuk zakat, infak, sodako, donasi melalui bank atas nama banknya itu Mandiri Syariah dengan nomor rekening 11 8-nya 4 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Bagi teman-teman yang mau infak zakat donasinya bisa konfirmasi kepada nomor WA 0812 4924 9312 24 jam. Oke, Bu Uti siap untuk memberikan pertanyaan keduanya kepada Ibu Rifa? Ya, saya mau tanya sama Ibu Rifa, lalu bagaimana? Siap, sebentar ya, Ibu. Waduh, begitu semangatnya Ibu. 45 benar, siap. Ini 2 menit kita kasih waktu buat Ibu Uti untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Rifa. 2 menit berjalan, silahkan pertanyaannya ngegelontor. Monggo, tarik Mang. Sebetulnya pertanyaan yang tidak terjawab oleh saya, jadi saya mau tanya lagi kepada Rifa gitu loh. Saya mau tanya, kan tadi Rifa mengatakan hakikat Allah itu, Allah yang itu yang maha tinggi, apalagi yang tidak sama, tidak ada yang sama seperti Allah Elohim gitu kan, yang maha tinggi, yang besar gitu kan. Rifa memberikan ayat-ayatnya banyak tuh, yang besar, yang maha tinggi, yang ya itu.
Lalu pertanyaan saya, kenapa sepertinya Rifa mengarahkan bahwa itu adalah Tuhannya Rifa gitu loh? Karena kan kita di sini bicara tentang Yahweh. Yang kamu bawa ini kan ayat Alkitab kami gitu loh Rifa. Itu ingat sekali lagi itu ayat Alkitab kami dalam Perjanjian Lama. Jelas itu oknumnya yang dimaksud di situ adalah Yahweh gitu loh. Tetapi sepertinya kayaknya Rifa mengatakan bahwa itu adalah pribadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa begitu gitu loh? Pertanyaan saya, bagaimana Rifa bisa mengatakan bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi, yang besar, apalagi yang tidak ada menandingi, apalagi tadi. Ya, tetapi kan kalau kita mau urut-urutkan ya seperti yang Rifa kasih itu di dalam Yesaya 43 tuh, tidak ada Allah dibentuk sesudah aku, tidak akan ada lagi. Ya, di dalam Yesaya 43 ayat 10 itu, kamu adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya padaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Nah, Dia di situ kan Yahweh. Dia di situ Yahweh. Ingat loh, Rifa, Yahweh itu diberi nama Dia, karena tidak boleh semua orang menyebut nama Yahweh itu dengan sembarangan gitu loh. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Tetapi ayat yang ke-11-nya, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah itu yang tidak ada itu yang adalah juru selamat. Lalu dia bilang, aku yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan dan bukan Allah asing yang ada di antaramu. Itu maksudnya. Jadi bukan Allah yang lain. Yang dimaksud Rifa kasih tahu itu Allah ini begini, itu Allah kami. Gitu. Yahweh. Terima kasih yang telah memberikan pertanyaan dan semoga Ibu Rifa bisa menangkap poin-poin atas apa yang ditanyakan oleh Ibu Uti meskipun sambil ngomong anak gitu, mudah-mudahan menjadi seorang mujahidah seperti itu. Oke, Bu Rifa siap memberikan jawaban selama 7 menit? Siap. Oke, silakan 7 menit berjalan setiap detiknya, silakan manfaatkan waktunya. 7 menit dimulai. Saya akan menjawab pertanyaan Bu Uti, dari mana kok Bu Rifa mengambil kitab kami, maka saya akan menjawab sesuai dengan keimanan saya seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudal linnas wa anzalal furqan. Jelas Allah katakan kepada kami orang Islam bahwa Allah telah menurunkan kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat dan Injil. Walaupun Anda dan orang Kristen mengatakan, oh tidak bisa, ini bukan kitab kalian. Tapi Allah nyatakan kepada kami bahwa Allah yang menurunkan kitab Taurat dan Injil. Ya, memang bukan Injil yang sekarang ini kami tidak percaya 100%. Karena jangankan kami di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa kecenderungan manusia dahulu merubah-rubah kitab. Yeremia pun meratapi perubahan hukum-hukum Torah yang dilakukan orang-orang berpena jahil. Itu ada, Yeremia meratapi hal itu. Nah, jadi itu konfirmasi ayat Al-Quran bahwa kitab-kitab terdahulu banyak yang sudah merubahnya. Jadi kenapa saya mengangkat Taurat? Karena tidak terlarang bagi kami untuk mencari tahu di dalam Taurat siapa Tuhan Bani Israel. Dan ternyata hakikat Tuhan Bani Israel malah 100% sama dengan Tuhan kami. Tapi ayat-ayat di dalam Taurat kami tidak ambil 100% karena kami meyakini bahwa tidak semua adalah firman Tuhan. Contoh, tidak mungkin Tuhan berfirman dengan 350 ayat vulgar tentang persundalan. Karena manusia ini mempunyai moral rasa malu. Masa Tuhan tidak? Kan tidak mungkin. Jadi, jika kami mencari mutiara di dalam debu, seperti itulah kami mempelajari kitab Torah. Ya, jadi itu jawaban untuk Bu Uti. Saya akan menyanggah jawaban Bu Uti yang tadi. Waktunya masih ada. Bu Uti bilang, dia adalah anak Daud, tunas yang muncul. Bu Uti, Kristen sendiri meyakini bahwa Yesus adalah anak yang datang dari Allah. Dia tidak ada keturunan langsung dari Daud karena dia terputus nasabnya dari Daud. Dia tidak berbapa, hanya dia adalah anak dari ibunya Maryam, anak perawan suci. Jadi dia bukan anak Daud. Dia tidak ada hal mengenal secara fisik, secara darah, DNA tidak ada dari keturunan Daud. Karena dia anak yang datang dari Allah, yang diciptakan dengan ruhullah, ruh Allah, dengan kalimatullah. Allah mengatakan ruhullah, ruh milik Allah. Kemudian rohku, kata Allah di dalam kitab Taurat bahkan dicurahkan kepada semua manusia. Rohku, kata Allah. Kalau ini dimaknai secara harfiah, artinya Allah bermanifestasi dalam seluruh manusia dong. Di Yoel 20:28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi tidak bisa diartikan secara harfiah ketika Tuhan mengatakan
mengatakan rohku kucurahkan kepadamu, bukan roh Tuhan itu. Kalau memang begitu artinya Yoel 2:28 menyatakan bahwa seluruh manusia adalah Tuhan. Kemudian penebus, Bu Uti menarik sekali ya penebus ini. Penebus di dalam Mazmur sudah pernah dilakukan. Di dalam Mazmur ayat 77 ayat 16 bahwa penebus sudah dilakukan. Iya, memang Tuhan itu sendiri yang menebus. Di ayatnya bahwasanya dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf dari tanah Mesir. Pertanyaan saya, apakah dengan mengatakan lenganmu ini, apakah Tuhan dengan tangannya sendiri menebus waktu itu Bani Israel dari tanah Mesir? Tidak. Tetapi atas perantara siapa? Musa dan Harun juga malaikat. Juga ada ayatnya seperti itu yang menyatakan bahwa yang menyelamatkan bukan Tuhan langsung, melainkan melalui perantara Musa dan malaikat. Jadi ini adalah bahasa yang dimaknai harfiah, padahal itu hanyalah metafora, Bu Uti. Dan ini makanya kami sebagai umat Islam memang diwajibkan untuk berhati-hati memahami kitab suci, menggunakan akal, hati nurani. Kami diwajibkan seperti itu. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa mereka yang berilmu lah yang akan paham apa ayat-ayat. Jadi berilmu harus mempelajari dulu. Kami memiliki asbabun nuzul, kapan ayat itu turun, apa konteks akar bahasanya, apa permasalahannya sehingga ayat itu ada. Jadi tidak bisa langsung dimaknai secara harfiah. Karena jika itu dilakukan, Bu Uti, maka contohnya seperti tadi di Yoel 2:28, aku akan mencurahkan rohku. Kalau Bu Uti makna itu rohku artinya adalah aku yang turun, kemudian melakukan penebusan dengan lenganku, artinya kalau kita maknai secara harfiah, Tuhan sendiri yang datang merangkul Bani Israel. Tapi kenyataannya melalui perantara Musa dan malaikat. Itu ada ayatnya semua di dalam kitab Taurat sendiri, begitu. Nah, jadi saya menyanggah itu. Sementara jawaban untuk Bu Uti jelas, kami orang Islam harus beriman kepada kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Allah perintahkan kami dan harus mengimani ada nabi sebelum Nabi Muhammad, Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, Daud alaihissalam juga sampai ke Ibrahim. Jadi ini bukan hanya kami mengutip-ngutip ayat yang Bu klaim, oh ini kan kitab kami. Orang Yahudi juga berkata begitu, ini kan kitab kami gitu. Nah, jelas ketika dikatakan YHWH bukan Allah. Jangankan YHWH, jangankan nama Allah yang sudah ada sejak dahulu, kata Tuhan di dalam Torah, namaku sudah ada sejak dahulu. Allah itu sudah ada sejak dahulu, Bu Uti, tidak bisa ditanggalkan. Walaupun dikatakan itu kan hanya gelar, hatinya kan Elohim itu adalah Tuhan. Kemudian kalau kata orang Kristen, Elohim itu artinya kan jamak. Sementara kalau kita mempelajari, Im itu adalah bentuk penghormatan, Muhammadin, itu ada bentuk pengukuhan penghormatan. Kemudian Allah hanya beda dialek dengan Allah. Namanya sudah ada sejak dahulu, dilafazkan oleh orang Yahudi. Perkara orang Yahudi menolak dan mengatakan YHWH lah nama Tuhan. Jangankan nama Tuhan, nabi-nabi saja sudah ditolak dari dahulu oleh Bani Israel. Contoh, Yohanes si Pembaptis mati di zaman di tengah-tengah mereka, Herodes itu ada orang Yahudi. Kenapa tidak dibela? Mereka membunuh-bunuh para nabi. Yesus sendiri mereka salib. Taurat yang diajarkan Musa, kata Yesus kepada mereka, kalian sudah diberikan Taurat, tapi kalian tidak melakukannya. Bayangkan kejahatan orang Yahudi yang sudah menyelewengkan ajaran-ajaran. Jadi kami tidak bisa menyamakan, kata orang Yahudi bilang Tuhan adalah YHWH, tidak bisa kami menyamakan itu, karena kami memang berbeda dengan Yahudi. Kami menerima nabi-nabi, Yahudi menolaknya. Jangankan nama Allah yang mereka tolak, nabi-nabi saja mereka tolak. Jadi intinya itu, Bu Uti. Jawaban Bu Uti saya sanggah karena semuanya tidak sesuai dengan yang Ibu Uti katakan tidak sesuai dengan Alkitab. Terima kasih kepada Ibu Rifa yang telah memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh Ibu Uti. Nah, semakin sekarang semakin tajam pertanyaan dari kedua belah pihak maupun jawabannya semakin tajam, dan tentu saja ini adalah pertanyaan terakhir, jawaban terakhir yang akan diberikan, yang akan disampaikan oleh kedua belah pihak. Dan ternyata Ibu Rifa yang barusan memberikan jawaban, sekarang Bu Rifa untuk memberikan pertanyaan terakhir kepada Ibu Uti Wamena. Oke, dan begitu pula Ibu Uti Wamena nanti akan mendapatkan jatah yang sama terakhir pula. Oke, selama 2 menit Ibu Rifa gimana, siap? Siap. Oke, 2 menit berjalan. Nah, gorolong pertanyaan ke Ibu Uti. Monggo.
Jadi Bu Uti begini, kalau saya seumpama percaya bahwa Yesus ini adalah penyelamat dalam artian konteks kekristenan, yaitu penebus mereka yang dosa yang sudah dilakukan oleh Adam, artinya dosa yang tidak bisa dihapus tanpa ada penebusan Yesus ya. Seumpama saya percaya ini. Namun timbul pertanyaan bagi saya, bagaimana nasib dengan nabi-nabi terdahulu seperti Adam, Ibrahim, maaf kalian tidak menganggap Adam nabi ya, Ibrahim, Daud, Salomo, sementara mereka itu orang seperti Daud itu berzina di dalam Torah. Dia meniduri Batseba, istri Uria ya, itu adalah dosa. Upah dosa, terkecil dosa kata orang Kristen adalah maut. Harusnya Daud itu mati menanggung maut kekal di neraka karena dia sudah melakukan dosa. Nah, sementara dia meninggal, itu Yesus belum lahir, belum melakukan penebusan. Jadi apa menurut Bu Uti, Daud, Ibrahim juga menurut kalian berdosa karena dia menikah dengan Hajar dan Tuhan tidak suka. Bahkan Bu Uti sendiri sering berkata poligami itu tidak boleh, Tuhan melarang. Artinya kalau Tuhan melarang poligami berarti melakukan poligami adalah dosa. Sementara mereka semua nabi melakukan itu. Upah dosa adalah maut, bukan begitu kan? Kalian mengatakan hal ini, mengklaim ini. Jadi pertanyaan saya, apakah Ibrahim, Daud, Salomo yang melakukan poligami yang notabene-nya adalah seorang nabi yang dikasihi Tuhan, bahkan Zakaria bersaksi bahwa nabi-nabi suci di dalam Lukas 70 ayat 1, mereka masuk nerakakah? Apakah mereka tidak selamatkah? Karena Yesus belum melakukan waktu itu belum ada penyalipan. Yesus belum mengorbankan darahnya untuk menebus dosa dari nenek moyang kita Adam. Karena itu tidak bisa, kutukan itu harus dihapuskan dengan dosa Yesus. Bagaimana nasib mereka ini? Apakah mereka mati masuk neraka sekarang ini? Begitu loh. Sementara mereka adalah nabi yang dikasihi Tuhan. Nah, itu yang saya pertanyakan. Tolong dijawab. Oke, masih ada waktu 3 detik. Oke, lanjut. Sebentar Ibu Uti Wamena. Nah, mungkin para penonton ini ingin gitu, seperti Bu Uti, Bu Rifa ingin tampil, tetapi takut ketahuan relasi, takut masalah hubungan bisnis, itu silakan bisa ditutup pakai buff wajahnya. Bagi siapa yang ingin tampil atau ditutup pakai masker silakan, tapi jangan menggunakan avatar. Nah, bagi teman-teman yang ingin dialog seperti Ibu Uti, Bu Rifa silakan, baik laki maupun perempuan kita persilakan, baik itu Kristen maupun Islam, untuk mendaftarkan di form pendaftaran, di mana pendaftaran tersebut telah kami sebarkan, telah kami simpan selain di Geram Mu'alaf tentunya di channel-channel yang berafiliasi dengan Geram Mu'alaf seperti halnya Yonatan Nandar, Peta Buyung, Timo Koriban, Edi Prayitno, Aristo Channel, Akademi Kristologi, Kristologi Center, Alwan TV, dan Eza Rafesa. Oke teman-teman, silakan untuk mengisi form pendaftarannya, dan itu bebas gitu, mau menggunakan wajah langsung atau ditutup dengan buff-nya silakan. Asal dengan santun, dengan sopan, dan secara halus menyampaikannya dengan baik dan benar. Oke Ibu Uti Wamena, bagaimana, siap memberikan jawabannya selama 7 menit atau mau minum dulu biar nggak seret tenggorokannya? Gitu kan? Ya. Oke, selama 7 menit Ibu Uti silahkan memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh Bu Rifa. 7 menit berjalan, silakan. Tarik, Mang. Ibu Uti udah nggak sabar nih. Monggo, Bu Uti. Ya, banyak sekali ya yang diajukan oleh Rifa tadi, banyak sekali. Tapi yang pertama saya tangkap tadi katanya ya dengan mengatakan bahwa bukti bahwa Yahweh Elohim itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam ayatnya orang muslim atau Rifa diwajibkan untuk mengimani Injil, Taurat, dan Zabur. Tetapi yang perlu saya kasih tahu kepada Rifa, Taurat, Injil, Zabur itu kan tidak kalian pegang gitu, tidak kalian baca, dan tidak ada pada kalian. Kalian hanya disuruh mengimani yang bukunya sendiri tidak pernah kalian lihat gitu. Bukunya sendiri tidak pernah, fisiknya sendiri tidak pernah kalian baca gitu. Karena di dalam Taurat, Injil, dan Zabur itu mengimani mereka, orang-orang yang ada pada masa itu, mereka Allahnya adalah Yahweh gitu loh. Sedangkan Allahnya Ibu Rifa kan Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi kalau Rifa mengatakan hanya karena itu ya tidak bisa, karena di dalam Injil, Taurat, dan Zabur itu Elohim, Yahweh Elohim, jelas pribadinya berbeda, yang adalah penebus dan juru selamat gitu loh, yang adalah penebus dan juru selamat. Lalu lalu yang namanya penebus itu ya sudah dikasih tahu kan, sudah disosialisasikan oleh Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, Nabi Musa diberikan hukum oleh Elohim untuk menetapkan hukum pentahiran dengan darah suci, hukum penebusan dosa itu dengan menumpahkan darah hewan, sapi, korban, dan apapun yang
domba jantan yang tambun, yang sehat, lalu diambil darahnya, lalu dibawa ke imam, lalu imam bawa ke bait suci, lalu di situ mereka minta ampun dosa dan dosa mereka ditutupi. Di situ sudah disosialisasikan cara penebusan. Jadi kalau Rifa mengatakan penebusannya sudah dengan cara seperti itu, tidak. Penebusannya sudah diajarkan, disosialisasikan bertahun-tahun, bahwa penebusan dosa itu hanyalah dengan pentahiran darah suci, darah hewan-hewan kambing, domba pada saat itu, gitu loh. Jadi dan Elohim itu dia mengatakan bahwa dialah yang menyelamatkan, jelas dialah yang menyelamatkan, dialah yang menebus, jelas dialah yang menebus, karena ada ayatnya di dalam Yesaya 53, dia itu akan menjadi seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, gitu loh. Lalu Rifa menyangkal bahwa roh Allah itu sama pada kitab Yoel, di mana roh Allah itu akan dilimpahkan kepada umatnya. Memang betul, roh Allah itu akan dilimpahkan kepada umatnya, dan itu nubuatan, bukan nubuatan untuk Yesus. Nubuatan untuk Yesus itu adalah Yesaya 11 ayat 5, di mana roh Allah akan ada padanya dan dia akan menghajar bumi dengan nafas mulutnya. Tetapi yang dari Yoel itu adalah nubuatan untuk hari turunnya Roh Kudus, hari turunnya roh kebenaran itu. Dan itu sudah digenapi di dalam Kisah Para Rasul, ya. Saya buka ya. Di dalam Kisah Para Rasul itu jelas dikonfirmasikan oleh Rasul Petrus, ya. Rasul Petrus sudah mengkonfirmasikan di dalam Kisah Para Rasul 2. Bentar saya buka Kisah Para Rasul 2. Kisah Para ini dia. Nah, ini dia. Ya, di sini dikatakan, ya, pada waktu mereka itu keturunan Roh Kudus, yaitu roh kebenaran yang dijanjikan oleh Elohim turun ke atas mereka. Muslim mengatakan bahwa roh kebenaran itu adalah Muhammad. Tetapi maaf, itu berbicara tentang roh yang akan diberikan kepada murid-muridnya supaya mereka memberitakan Injil dengan sangat luar biasa, gitu loh. Di sini dikatakan akan terjadi pada hari itu, hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Itu kok ini konteksnya pada hari keturunan Roh Kudus. Nah, di situ orang-orang mempertanyakan, lalu Rasul Petrus mengatakan, inilah ayat penggenapan untuk Nabi Yoel itu. Jadi roh itu roh yang akan diturunkan. Ya, di sini di ayat kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu loh, yang di roh Allah di dalam kitab Yoel itu, ini bicara tentang kecurahan Roh Kudus untuk murid-muridnya. Bukan bicara tentang roh Allah akan ada padanya, yaitu bukan bicara kepada anak Daud, tunas Daud, ya. Di dalam tunas Daud, Yesaya 11 tadi, bukan bicara tentang Yesaya 11, di mana roh Allah akan ada padanya, bukan. Itu lain konteks, Ibu Rifa. Ibu Rifa salah ngambil ayat, gitu loh. Ibu Rifa salah ngambil ayat. Lalu dikatakan bahwa Yesus itu berasal bukan dari tunas Daud, tetapi Ibu Rifa salah, karena Alkitab telah mengatakan, Yesaya juga mengatakan bahwa dia akan berasal dari tunas Daud, yaitu melahir dari anak darahnya orang Daud, gitu loh. Anak darahnya seorang ibu dari anak Daud, yaitu Maria itu kan berasal dari tunas Daud, ya, gitu loh. Lalu soal Yesus ditolak itu memang sudah dari sananya, sudah dinubuatkan. Di dalam Yesaya 63 ayat 10 sudah dinubuatkan. Yesaya 63 ayat 10, ayat 63 ayat itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus itu akan datang, tetapi orang-orang akan menolak dia. Elohim itu mengatakan bahwa dialah yang menjadi penebus dan juru selamat, dialah yang akan menyelamatkan, dialah yang akan menebus, tetapi orang-orang akan menolak dia. Dikatakan di sini, ya, Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak, saya baca 9, ya. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya, ya kan? Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Sudah dikasih tahu, Bu Rifa, memang akan ditolak. Yesus itu memang akan ditolak. Jadi itu bukan dalil buat Ibu, karena memang orang-orang Yahudi itu memang akan menolak dia. Justru pada saat dia belum lahir aja sudah dikasih tahu akan menolak dia. Tetapi dari dialah berasal Raja Penyelamat itu loh. Dari bangsa itulah berasal Raja Penyelamat itu. Lalu yang Ibu Rifa mengatakan bahwa
ayat-ayat porno itu, oh tidak, itu tidak bicara ayat porno Ibu, itu kiasan-kiasan untuk orang-orang para penyembah berhala, dan yang ditulis di situ merupakan lambang kejijikan, lambang kekotoran, lambang keaiban yang dibenci oleh Tuhan. Itu ada konteksnya pada saat bangsa itu sudah dibuang ke tanah Babel dan mereka sedang melakukan penyembahan kepada berhala. Semua kalimat-kalimat porno itu berbicara tentang lambang kejijikan, kenajisan, kekotoran bangsa Israel yang menyembah berhala, yang diumpamakan sebagai persundalan, diumpamakan sebagai perzinahan. Ibu Rifa baca aja di dalam kitab. Terima kasih Ibu Uti yang begitu sangat lancar menjelaskannya sampai habis waktu tidak terasa. Itu kan karena begitu menikmati dialog ini begitu dengan Ibu Rifa, dan perlu para penonton diketahui bahwa tema ini, tema itu yang ditampilkan di Geraha Mu'alaf dan juga channel-channel yang lain yang berafiliasi dengan Geraha Mu'alaf, perlu diketahui bahwa itu semua sejak awal telah disepakati oleh kedua para pembicara. Jadi bukan kami yang menentukan, tetapi pihak pembicara sendiri yang kedua belah pihak telah menyetujuinya. Kami hanya memberikan fasilitas saja untuk berdialog daripada dialog di dunia nyata yang harus menggunakan uang ini itu, apalagi ada corona. Oke, siap Bu Uti untuk memberikan pertanyaan terakhir? Atau mau minum dulu biar nggak seret? Pertanyaan saya terakhir yang nggak ada sih, saya hanya 7 menit berdetak. Silahkan pertanyaan selama 2 menit disampaikan oleh Ibu Uti. Monggo Bu, lanjut. Pertanyaan saya tadi masih soal pembuktian bahwa apakah Yahweh Elohim itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kan Rifa mengatakan itu hanyalah berdasarkan kalian mengimani kitab Taurat, Injil, dan Zabur, tetapi kan kenyataannya kan kitab itu kan tidak ada pada kalian gitu, kalian tidak memegangnya, kalian tidak membacanya, dan itu bukan merupakan kitab yang harus kalian percayai, cuma mengimani yang tidak kalian lihat gitu loh. Lalu di dalam Alkitab itu, di dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur itu jelas bicara tentang Yahweh yang penebus, yang juru selamat, yang roh, yang berbeda oknum, berbeda karakternya dengan Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Nah kalau Ibu Rifa menggunakan ayat ini, dalil ini dengan untuk menunjukkan bahwa Yahweh adalah Allah Subhanahu Wa Taala, itu udah nggak, menurut saya itu udah patah gitu, nggak bisa. Jadi dengan cara apa lagi Ibu Rifa mengatakan bahwa Yahweh itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Karena kalau hanya berdasarkan, kami disuruh mengimani, tapi kalian nggak pegang, kalian nggak ikuti gitu loh. Cuma dibilang mengimani, percaya. Lalu kalian mengatakan Alkitab yang sekarang sudah dipalsukan gitu loh. Tetapi di kitab sendiri, di kitab kalian sendiri mengatakan bahwa Alkitab itu adalah bacaan yang sebenarnya gitu. Ada loh, saya ingat itu di dalam Al-Baqarah 2 ayat 121. Orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Barang siapa ingkar kepadanya, mereka adalah orang-orang yang rugi gitu loh. Jadi semua dari pernyataan Rifa itu terjawab semua, Rifa, nggak ada yang enggak gitu loh. Jadi pertanyaan saya, bagaimana lagi cara Rifa menunjukkan bahwa Elohim adalah Yahweh? Sudah, itu aja. Masih ada waktu 16 detik lagi, Ibu. Ya, bagaimana cara Rifa mengatakan bahwa Elohim adalah Yahweh gitu, Pak? Oke, sudah berarti ya. Masih ada waktu 4 detik lagi. Oke. Namun demikian, silakan, inilah pertanyaan terakhir dari Ibu Uti yang terakhir pula dijawab oleh Ibu Rifa. Bagaimana Ibu Rifa siap untuk memberikan jawabannya selama 7 menit? Karena inilah, itu sudah ini beres ya, closing statementnya masing-masing pihak. Oke, selama 7 menit, Ibu Rifa memberikan jawabannya. Dan jawaban ini adalah jawaban terakhir, sudah itu adalah closing statement masing-masing pihak. Oke, 7 menit berjalan, monggo dilanjut memberikan jawabannya. Tarik, Mang. Baik, dari mana Ibu Rifa mengatakan bahwa Yahweh Elohim Yahweh adalah Allah? Ya dari sifatnya. Dari sifatnya itu, dari karakteristik, dari pernyataannya, dia bukan Yesus. Otomatis dia sama seperti Tuhan kami, tidak terlihat, maha besar, maha suci, maha tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia katakan nama dia ada selama-lamanya. Ingatlah, yang ada itu di dalam Torah itu adalah bahasa Ibrani Eloh. Dialek Arabnya Allah. Walaupun orang Yahudi mengatakan, oh bukan, itu bukan nama Tuhan. Nama Tuhan adalah YHWH atau Yahweh begitu ya.
Tapi kalau kita kembali kepada apa namanya YHWH itu sendiri atau Yahweh, jangankan nama Tuhan, Bu Uti, jangankan nama Tuhan, sedangkan nabi-nabi saja orang Yahudi sudah mendustakan. Dan kenapa kalian kan tidak membacanya? Ingat, nabi kami itu hidup di lingkungan orang Yahudi. Beliau ketika diturunkan firman Allah katakan kepada beliau, dan bertanyalah kepada ahli kitab. Nah, ahli kitab di sini bukan Kristen, tetapi melainkan mereka yang mempelajari Taurat dan kitab-kitab para nabi. Salah satunya adalah paman Nabi Muhammad, yaitu Waraqah bin Naufal. Nah, jadi di sini ahli kitab itu adalah mereka yang disebut dengan mereka yang mempelajari Taurat dan kitab-kitab para nabi. Kata Yahweh ya Bu Uti ya, sepengetahuan saya, koreksi mungkin kalau ada yang mengkoreksi kalau saya salah, tapi sepengetahuan saya kata Yahweh itu datang dari Wilhelm Genesius tahun 1700-an gitu. Kata Yahweh itu sendiri. Sementara bahasa Ibrani Eloh itu tidak ada artinya. Bahkan arti Eloh sendiri adalah Allah. Bu Uti coba searching itu artinya Eloh ada tidak. Kalau ilah jelas bahasa Arab ya Bu Uti artinya Tuhan. Sementara Eloh artinya adalah Allah. Tidak ada arti yang lain. Sedangkan Tuhan arti Adonai artinya baru Tuhan. Ingat di dalam ketika Yesus disalib itu dia tidak berteriak YHWH, YHWH atau Yahweh, Yahweh atau Adonai, Adonai, tidak. Dia berteriak, Eli, Eli, lama sabaktani. Itu hanya dialek yang berbeda dari bahasa Arab yang berbunyi, Ilahi, Ilahi, lama tarakani, lama tarakatni. Begitu. Karena 50% bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu berbeda. Kembali ke kata-kata, kembali ke bahasa nanti kita. Karena bahasa Ibrani dengan 50% bahasa Ibrani itu hampir sama dengan bahasa Arab. Ehad, ahad. Itu jelas. Mahmadin di Song of Solomon itu, Mahmadin artinya yang di dalam kitab Bible adalah apa? Lowly. Kemudian di dalam Torah artinya adalah yang mulia. Ternyata Mahmadin itu artinya juga yang dimuliakan Nabi Muhammad, Mahmadin. Nah, jadi bahasanya, cara pelafaznya Mahmadin sama. Jadi begitu juga dengan Allah, hanya beda dialek. Allah. Kemudian apa? Banyak bahasa, angka-angka pun banyak Ibrani dengan bahasa Arab sama. Jadi karena mereka bahasanya serumpun. Cuman kembali tadi, kenapa tiba-tiba Ibu Uti bilang, kenapa kok Mbak Rifa percaya kitab Taurat sementara kami tidak membaca? Buat apa kami sekarang mempelajari Taurat sebetulnya? Karena kami punya Al-Quran yang sudah sempurna. Semua yang ada yang patut diberitahukan Allah kepada kami, ini menurut Allah ya, karena Allah yang berhak memberitahukan apa yang memang patut kami ketahui, itu sudah tercantum semua di Al-Quran. Tetapi ketika kami ingin memastikan apakah betul, kami kembali ke Taurat pun itu dikonfirmasi sama Taurat apa yang ada di Al-Quran ini. Banyak hal, dan itu ada clue-nya. Contoh, sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan Bani Israel sama dengan Tuhan kami ya Allah yang kami sembah. Tidak terlihat, maha tinggi, maha besar. Dan itu tidak sama sekali sama dengan Yesus. Dan satu-satunya, dia pencemburu, dia pembalas. Dia pembalas, sangat pembalas. Dia bilang, dia akan menimpakan balasan kepada mereka yang melakukan kesalahan. Sekonyong-konyong dikatakan dia turun ke bumi kemudian menebus dosa. Artinya dia tidak pembalas dong. Kalau dia menebus artinya dia mengampuni begitu saja. Nah, jadi mohon maaf saya harus katakan ternyata Bu Uti di sini ya asumsi, karena kalau menurut saya, karena apa? Saya sudah sampaikan dalil, saya mengatakan Mesias bukanlah Tuhan, kesimpulannya berdasarkan dalil yaitu pengakuan Elohim, berdasarkan arti Mesias itu sendiri yang juga disematkan kepada orang-orang banyak. Yang ketiga adalah Mesias bukan Al-Masih bukanlah Tuhan berdasarkan Alkitab sendiri, yaitu karakteristik Elohim itu sendiri yang sungguh sangat berbeda, dan bahkan jika dipaksakan bahwa Mesias Al-Masih adalah Tuhan, maka akan menentang semua perkataan-perkataan Elohim yang dia mengatakan, oh tidak ada Tuhan selain akulah Tuhan satu-satunya. Begitu, artinya dengan adanya wujud baru, wujud yang reinkarnasi dia sebagai manusia, yang satu di bumi, yang satu lagi di atas sana, berarti sudah ada dua Tuhan. Berarti bukan satu lagi. Aku dan Bapa satu. Ya, memang mereka satu, tapi bukan satu kesatuan, tapi satu jalan. Kenapa? Yesus juga mendoakan hal yang sama untuk muridnya. Jadikanlah ya Tuhan, ya Bapa, agar mereka dan aku juga satu. Apakah muridnya juga Tuhan? Kan tidak begitu kan. Jadi di sini lemah sekali dalil-dalil yang menyatakan bahwa Al-Masih adalah Tuhan. Melainkan betul dia adalah Al-Masih, anak yang datang dari Allah, dia yang diurapi oleh Magdalena, diurapi dengan minyak, kemudian memang dia mendapatkan Roh yang kudus. Iya, dia memang mendapatkan Roh Kudus. Yohanes pun mendapatkan Roh Kudus dari dalam perut ibunya. Jadi nabi-nabi memang mendapatkan Roh Kudus. Nabi Muhammad juga begitu. Mereka adalah orang-orang suci, tetapi mereka manusia. Juga ada khilaf, ada amarah, ada nafsu.
Nah, jadi kalau dikatakan Yesus tidak punya nafsu, oh dia punya amarah. Dia pernah mengatakan muridnya, sebodoh itu pak kalian? Kalian tidak mengerti apa artinya ragi? Jadi dia marah. Kemudian mengatakan, saya tidak akan memberikan remah-remah kepada anjing. Istilahnya ada amarah Yesus. Jadi dia bukan malaikat. Malaikat itu punya hawa nafsu. Sementara Yesus punya amarah, makan pun dia punya nafsu. Jadi ya 100% manusia betul, tapi dia bukan Tuhan berdasarkan Alkitab, sifat Elohim, pengakuan Yesus sendiri. 3 itu adalah hal yang sangat fundamental, hal yang sangat-sangat penting untuk mencari tahu siapakah Al-Masih sesungguhnya. Berdasarkan teks pun, arti kata Al-Masih pun gagal menyatakan bahwa Al-Masih adalah Tuhan. Karena memang Mesias telah disematkan oleh orang banyak. Tuhan menyatakan, aku sendiri menyelamatkan. Iya, kan dia katakan, Tuhan dengan lengannya menyelamatkan Bani Israel dari tanah Mesir. Memangnya artinya bisa dikatakan lengan Tuhan itu, Tuhan tangannya sendiri yang menyelamatkan? Tidak, itu hanyalah metafora. Dia menyelamatkan, memang segala sesuatu yang terjadi di dunia ini Tuhan yang melakukan semuanya. Tapi dia tidak turun untuk melakukan itu. Contoh, apabila menanam tumbuhan tumbuh, apakah Tuhan yang turun? Kan tidak, begitu. Terima kasih kepada Ibu Rifa yang telah memberikan jawaban terakhirnya. Seperti itu, tapi ternyata Ibu Uti mungkin karena jaringan ternyata lost itu kontak sendiri. Oke, sambil menunggu Ibu Uti tampil gitu kan, silakan bagi teman-teman yang ingin menyalurkan zakat, sodok, infak, donasinya bisa disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan rekening 11 8-nya 4 kali, 9-nya 5 kali, 9-nya 3 kali, 5 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, atau bisa konfirmasi sebelum maupun sesudah transfer ke nomor WA 0812 4924 93 12 24 jam. Dan ternyata ini yang daftar seperti Ibu Uti sama Ibu Rifa ternyata begitu sangat banyak yang telah mendaftar kepada kita. Jadi mohon untuk bersabar teman-teman yang sudah mendaftar, antri, karena acara ini insya Allah akan tiap hari ada, baik itu dialog maupun kajian. Jadi untuk bersabar yang telah mendaftarkan. Oke, siapa sekarang yang akan memberikan closing statement-nya masing-masing selama 7 menit? Mau Ibu Rifa dulu atau mau Ibu Uti dulu? Silakan. Siapa dulu? Ibu Rifa aja. Ibu Rifa aja deh. Ibu Rifa. Oke, saya dulu. Oke. Saya ya. Menurut kedua belah pihak, ternyata ini Ibu Rifa. Siap Ibu Rifa untuk memberikan closing statement yang terakhir? Baik. Tampil di sini. Saya siap. Oke. 7 menit berjalan, detikannya berjalan, silahkan memberikan closing statement yang terakhir di sini untuk tampil. Monggo. Dan kesimpulan dari semua diskusi ini, yang pertama adalah saya tidak mengajak Bu Uti untuk berpindah keyakinan, tidak, karena kami tidak diperintahkan untuk mengislamkan orang. Di dalam Al-Quran Allah katakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, sama saja, walaupun saya berikan ribuan bukti, ibu tidak akan beriman. Itu adalah Allah yang mengatakan kepada saya. Kemudian saya dilarang untuk mengharapkan keimanan Bu Uti. Bismillahirrahmanirrahim, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifuna min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Artinya jangan. Artinya adalah kami tidak boleh mengharapkan keimanan untuk dari orang berbeda keyakinan dengan kami. Ya udah sana-sana. Bahwa karena bagaimana kami mau memberikan keimanan mengharapkan keimanan kalian sedangkan kami telah memberikan ayat-ayat yang jelas, tapi kalian mengetahui ayat ini kemudian kalian rubah dengan akal kalian. Nah, itu kata Allah. Jadi saya tidak sama sekali mengharapkan keimanan Bu Uti dan umat Kristen lainnya. Ini hanyalah saya berargumen ini berdasarkan apa yang saya baca. Yang pertama di dalam Torah saya membacanya, dan saya berpedoman kepada Al-Quran saya yang menyatakan bahwa Al-Masih putra Maryam adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Karena kafirlah mereka yang mengatakan bahwa Al-Masih adalah Tuhan, atau Tuhan adalah 3, atau Allah itu punya anak. Karena konsep tauhid kami adalah qul huwallahu ahad, samad, lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu hanya satu, ehad, ahad, ehad bahasa Ibraninya, ahad bahasa Arabnya, dan dikatakan sifat Tuhan mengatakan akulah satu-satunya, itu jelas. Kemudian yang dikatakan yang kedua adalah Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena bagaimana saya bilang ini, Tuhan itu tidak memperanakkan. Diperanakkan di dalam Torah, artinya menciptakan atau diciptakan. Kenapa saya bilang begitu? Ini berdasarkan ayat Mazmur 90 ayat 2. Bumi dan dunia dilahirkan atau diperanakkan. Mustahil Tuhan memperanakkan
memperanakan dalam artian harfiah. Nah, ini adalah metafora. Begitu juga saya samakan dengan Yesus. Kalau dia, kamulah anakku yang kuperanakan. Nah, itu juga ayat di dalam Mazmur. Ya sama seperti ini. Di Mazmur 90 ayat 2, bumi dan dunia juga dilahirkan dan diperanakan. Ini adalah metafora bahasa Allah mengatakan bahwa diciptakan. Saya mengambil ini diciptakan karena tentu jelas bumi dan dunia diciptakan. Jadi saya dengan sini saya semakin jelas bahwa mengatakan bahwa Al-Masih bukanlah Tuhan. Dan kepada Bu Uti, lillahi ta'ala, saya tidak mengharapkan, saya bilang sekali lagi, kita adalah orang yang yang sama-sama memiliki doktrin. Doktrin saya adalah tidak memaksakan agama, la ikra afiddin, tidak memaksakan, tapi kita konteksnya adalah berdialog. Saya memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan apa yang saya baca, pengakuan dari Elohim di dalam Bani Israel, kemudian sejarah-sejarah yang ada yang kita baca, kemudian juga pengakuan Yesus yang mengatakan apa-apa yang aku lakukan semua dari Bapa, aku melakukan perintah Bapa, aku tidak bisa melakukan apa-apa dari diriku sendiri, bahkan dia tidak tahu hari kiamat, yang menyatakan banyak sekali ayat mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Kalau dia alasankan, oh dia dalam bentuk manusia, 100% manusia. Jadi ini seperti seolah-olah Tuhan tergantung situasi. Ketika dia bisa melakukan sesuatu yang mukjizat, oh dia Tuhan. Ketika dia bisa menghidupkan Lazarus dengan permohonan kepada Bapa, oh dia Tuhan. Ketika dia tidak mampu mengetahui kapan hari kiamat, oh dia bukan Tuhan. Jadi mohon maaf, ini seperti seolah-olah dia Tuhan dalam keadaan dan situasi kondisi tertentu begitu. Nah, jadi ini yang saya tolak, bahwa dia bukanlah Tuhan, melainkan sama seperti nabi-nabi yang bermukjizat seperti Musa membelah lautan. Bahkan ada ayatnya yang mengatakan, aku yang membelah lautan sendiri, kata Tuhan. Padahal bukan Tuhan yang turun membelah laut, tapi adalah Musa. Artinya pekerjaan nabi-nabinya Tuhan katakan itu pekerjaan Tuhan, seperti yang Yesus katakan, apa yang aku lakukan adalah pekerjaan Tuhan, perintah Tuhan, segala firman yang engkau berikan telah kuberikan kepada mereka. Nah, maka Yesus juga meminta, permuliakanlah mereka sebagaimana engkau mempermuliakan aku, begitu. Jadi jelas secara konteks menurut Taurat, bahkan menurut Bible sendiri pun, walaupun ibu bilang, oh itu kan bukan kitab kamu, kenapa kamu kan tidak membacanya? Karena sudah jelas di dalam Al-Quran. Kami sudah lengkap semua dinyatakan di dalam Al-Quran. Dan ketika kami cek pun ke dalam Taurat dan Bible, justru kami menemukan pembenaran apa yang disampaikan Al-Quran. Al-Quran membenarkan dan membetulkan. Contoh, Bu Betty bilang tadi, itu adalah ayat-ayat vulgar, itu bukan hal-hal yang ini. Oh, mohon maaf. Coba Ibu baca, di Hezekiel dikatakan, mohon maaf sekali. Bahkan bentuk aurat pun disampaikan di dalam situ. Apakah itu adalah perumpamaan yang layak oleh Tuhan menyatakan bentuk kemaluan seperti ini dan bentuknya? Aduh, tidak. Saya menolak itu adalah perkataan Tuhan dan firman Tuhan. Bahkan Samson bersundal dengan Delilah. Aduh, kok Tuhan menceritakan persundalan Delilah. Jadi saya tidak mengatakan bahwa kembali lagi bahwa kami tidak mengimani dalam artian menjadikan kitab Anda, kitab-kitab yang dipegang orang Yahudi dan Kristen sebagai kitab pedoman hidup kami, karena kami sudah memiliki yang sempurna. Melainkan kami mengimani bahwa memang ada kitab terdahulu, yaitu Torah dan Injil. Tapi kami tidak bisa mengambil 100% lagi, karena tentu kami sudah meyakini bahwa sudah bercampur dengan tangan-tangan dusta, seperti yang Yeremia katakan. Jadi, tapi jika kita mencari kebenaran, maka tetap akan ada sisa-sisa kebenaran itu. Nah, begitu. Karena apapun kebenaran itu, walaupun manusia berusaha untuk mengubahnya, tetap pasti tidak akan bisa dihilangkan, karena Allah lah yang menjaga. Walaupun Allah tidak akan tidak berjanji kepada manusia untuk menjaga kitab sebelumnya, sebagaimana Allah menjaga Al-Quran. Tapi tetap ada sisa-sisa kebenaran itu, seperti sifat-sifat Tuhan itu sendiri, kemudian dan lain-lainnya, begitu. Dan itu saja sih, saya ingin cepat karena hari sudah maghrib. Silakan dilanjut, sisa waktu saya kasihkan kepada Bu Tiadi. Kesimpulannya, saya tidak saya tetap dengan pendirian saya bahwa memang saya berdasarkan data, dalil, berdasarkan fakta sejarah, berdasarkan konteks bahasa pun, bahwa Mesias bukanlah Tuhan. Mesias adalah yang diurapi, yang diutus. Dia raja, oke, memang dia harusnya menjadi raja untuk Bani Israel. Tetapi sayangnya nubuatan itu tidak terpenuhi. Dia tidak bisa menjadi raja dan tidak menjadi raja. Dia tidak berkuasa di dunia, dia tidak berkuasa di akhirat juga. Contohnya, dia tidak mampu memberikan kedudukan untuk orang lain. Kata dia, perkara tempat duduk hanya Bapa yang berhak memberikannya. Artinya dia tidak berkuasa, berarti dia bukan Tuhan. Ada yang lebih berkuasa dari dia. Bapa lebih besar dari aku, kata dia. Nah, dia yang mengutusku lebih besar dari aku. Tidak samalah yang mengutus lebih besar daripada yang diutus. Yang diutus tidak setara dengan yang mengutus. Itu seringkali kita dengarkan ayat itu. Udah, begitu saja. Terima kasih Bu Uti. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu sangat
enak ya teman-teman kita mendengar gitu kan dialog yang begitu sangat saja penuh kesopanan gitu kan, nggak ada ad hominem gitu, nggak saling menghujat. Dan inilah satu-satunya tempat di Indonesia yaitu Geraha Mualaf yang menayangkan acara seperti ini gitu kan, yang penuh elegan, akademis gitu kan, dan tidak saling menghujat. Dan penonton pun sampai enak gitu menonton seperti ini, para penonton sambil ngemil gitu kan, kacang, minum kopi gitu, lihat Ibu Uti, Ibu Ripa gitu kan berdialog dengan tertib. Oke, Ibu Uti, bagaimana siap memberikan presentasinya yang begitu sangat terpukau gitu mendengar penjelasan Ibu Ripa? Bagaimana Ibu Uti, siap? Ya, siap. Oke, selama 7 menit Ibu Uti akan memberikan presentasi, closing statement-nya yang terakhir. Ya. Inilah dialog. 7 menit berjalan, silakan Ibu Uti untuk memberikan closing statement. Monggo, tarik Mang. Ya, terima kasih buat Rifa untuk closing statement-nya yang tadi menjelaskan, ada banyak sekali ya yang dijelaskan oleh Rifa mengenai apa-apa yang menjadi penolakan. Saya juga mengatakan saya tidak bermaksud untuk membawa Rifa ikut kepada agama kami, tetapi ketika agama kami dipertanyakan adalah tanggung jawab saya, adalah tanggung jawab semua orang Kristen untuk memberikan jawab untuk semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan gitu loh. Jadi ini bukan dimaksudkan untuk menghasut atau memprovokasi atau apapun gitu loh. Dan Bu Rifa mengatakan bukti bahwa Elohim itu adalah Yahweh. Sekali lagi Bu Rifa hanya memakai kata-kata ya kata-kata berasal dari Eloha gitu loh. Eloha agak mirip-mirip dengan Elohim gitu loh. Sedangkan Eloha itu satu Allah, sedangkan Elohim itu artinya Allah tetapi bukan satu. Yang dipakai oleh Rifa adalah Eloha itu atau Allah, tapi satu pribadi. Tetapi kalau Elohim itu adalah Allah gitu. Allah lebih dari satu, him itu artinya plural, lebih dari satu. Dari situ saja sudah ketahuan bahwa itu bukanlah hal yang sama, bukanlah oknum yang sama. Karena Elohim kami itu berbentuk plural dan menuju kepada satu nama yaitu Yahweh. Jadi dia sudah dari sejak awal sudah diberitahukan bahwa Yahweh itu bahwa Elohim itu adalah Tritunggal gitu loh. Dan halo Bu Uti, ini gimana Ibu Uti? Sinyal ternyata sebentar akan kita ini dulu waktunya biar kita ini nggak berjalan terus. Ya, lalu Rifa mengatakan tidak ada. Ya, lalu Rifa mengatakan tidak ada yang seperti Elohim, dia memakai ayat ini. Tetapi kan jelas saya mengatakan tidak ada Elohim yang tidak ada seperti tidak ada yang seperti Allah, seperti Elohim yang penebus dan juru selamat itu loh. Ya, Rifa mengatakan bahwa saya berasumsi, oh tidak, semua ayat-ayat Rifa sudah saya bantah karena itu berdasarkan ayat-ayat Alkitab mengenai roh Allah semuanya. Jadi Rifa mengatakan bahwa tidak ada yang seperti Elohim, tidak yang tinggi besar. Nah itu memang betul, Allah kami seperti itu, tetapi jelas dikatakan bahwa semua nabi mengatakan bahwa Elohim itu adalah penebus dan juru selamat. Dan Elohim sendiri mengatakan bahwa dia akan datang menjadi penebus dan juru selamat. Dan itu sudah terjadi di dalam diri Yesus. Itu loh. Lalu Rifa mengatakan bahwa Yesus dengan Bapa itu satu, hanya sebagai kesatuan dalam visi misi, hanya sebagai satu kesatuan dalam semangat, dalam kebersamaan. Oh tidak. Kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, karena dia mengatakan akulah dia gitu loh. Kalau Rifa itu satu visi misi dengan teman Rifa yang bernama Beni, Rifa tidak akan bisa mengatakan akulah Beni, atau Beni mengatakan akulah Rifa gitu loh. Rifa juga tidak bisa mengatakan kalau Rifa itu satu dengan Elohim, dengan Yesus Kristus. Rifa tidak bisa mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Aku dan Bapa adalah satu. Satu di situ adalah satu dalam kuasa, satu dalam otoritas, satu dalam oknum, satu dalam pribadi yang adalah Tuhan Sang Pemberi hidup yang kekal. Itu loh. Itu yang tidak bisa Rifa pungkiri gitu loh. Lalu Mesias yang sebenarnya kan jelas saya kasih tahu tadi. Mesias yang ada adalah yang sekarang ini adalah, kita lihat ya di dalam Yohanes 20 ayat 31 ya. Mesias yang sekarang itu tidak sama sekali tidak sama dengan Mesias yang diurapi. Di dalam Yohanes 20 dengan jelas dikatakan di situ adalah Mesias itu pemberi hidup yang kekal. Bagaimana kamu mengatakan bahwa Mesias itu hanyalah seorang yang diurapi ketika dia berkuasa memberikan hidup yang kekal? Yohanes 2, saya bacakan ya. Di situ dikatakan 31 ya, Yohanes 30 ya, ayat 30 ya, Yohanes 20 ayat 30. Tetapi semua yang tercantum di sini
telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah itu dia. Dalam imanmu, iman kepada Mesias itu, kamu memperoleh hidup dalam namanya. Memperoleh hidup itu artinya dapat masuk surga dalam nama Yesus itu, dalam nama Mesias itu. Bukan memperoleh hidup karena Yesus itu adalah jalan pemberitahu, bukan. Dalam namanya, gitu loh. Lalu dikatakan juga di dalam kitab yang lain, Rasul Yohanes mengatakan, dan kita, karena kita tahu bahwa Allah telah memberikan apa katanya, supaya kita ada di dalam yang benar dan kita ada di dalam benar, yaitu di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan juru selamat, gitu loh. Jadi Mesias yang sekarang itu adalah pemberi hidup yang kekal. Mesias yang sekarang itu adalah anak Allah yang sesuai yang dikasih tahu oleh Rasul Yohanes, anak Allah yang berasal dari kata anak tunggal Bapa, bukan anak Allah yang artinya anak manusia yang menyembah Allah, anak umat Allah, bukan, tetapi anak Allah yang berasal dari kata anak tunggal Bapa, yaitu Firman yang telah menjadi manusia, gitu loh. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu dia. Itu yang namanya anak Allah buat Yesus, bukan anak Allah buat murid-muridnya, bukan anak Allah dalam artian umat Allah, gitu loh. Jadi apalagi tadi yang merupakan ininya Ibu Rifa lagi dikatakan di situ, apalagi tadi Ibu Rifa, oh ya, ayat-ayat cabul yang ada di dalam Alkitab. Nah itu yang tidak Rifa ketahui, bahwa Alkitab itu membuka aib. Nah itu dia, Alkitab itu berbicara tentang iman manusia dan juga membuka aib manusia. Jadi jangan heran ketika ada perkataan seperti itu. Alkitab itu membuka aib, membuka dosa-dosa manusia, menerangkan dosa manusia, dan membuka iman-iman manusia juga. Jadi seluruh keberadaan manusia itu ditulis di dalam Alkitab. Manusia yang berdosa, manusia yang suci, semua ditulis. Nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang dimanipulasi, semua dibuka gitu loh. Aib manusia juga dibuka. Tetapi yang jelas di dalam Yeskiel itu menyatakan keaiban, bukan menyuruh, tetapi menyatakan keaiban, aib di mana mereka menyembah berhala, dan itu merupakan kekejian di mata Tuhan gitu loh. Lalu Rifa mengatakan bahwa tidak ada hari kiamat. Nah itu dia. Yesus tidak tahu hari kiamat. Sekarang saya mau tanya Rifa, ketika Yesus mengatakan bahwa dia tidak tahu hari kiamat, lalu dia mengatakan, oleh sebab itu siap sedialah kamu, karena kamu tidak tahu kapan anak manusia itu akan datang di hari kiamat itu. Yesus mengatakan dia tidak tahu hari kiamat, tetapi dengan jelas langsung juga dia mengatakan bahwa yang akan datang di hari kiamat itu adalah dia sendiri. Jadi bukannya dibela-belain loh, bukan di ini. Kalau itu berarti manusia, kalau Tuhan bukan. Memang Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Perkataannya itu memang ada dua, Bu Rifa. Ada dua perkataan yang dibuat oleh Yesus. Perkataannya sebagai manusia, perkataannya sebagai Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia, gitu loh. Terima kasih, saya terima kasih ya Bu Rifa, karena ini sudah selesai kayaknya waktunya, sudah tinggal 7 menit. Terima kasih untuk kesempatan kali ini, senang sekali saya bisa bicara langsung dengan Ibu Rifa yang pintar, yang sepertinya paham sekali akan Alkitab Kami. Tapi ingat saya Ibu ya, dan ternyata itu langsung keluar Ibu Rifa dikarenakan maghrib. Kan karena maghrib di wilayah beliau itu sudah saatnya sholat itu, karena seperti itu, jadi harap dimaklum dan untuk dipahami oleh para penonton, termasuk pula oleh Ibu Uti. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan semoga acara ini bisa menambah wawasan pengetahuan bagi siapapun yang haus akan kebenaran. Dan itulah dialog, puas tidak puas, itulah dialog, dan silakan